Arya, mohon yang namanya saya panggil bisa aktifkan video dan audionya sekarang ya. Audio dan videonya tolong diaktifkan. Ya, silahkan persiapkan diri. Yang namanya saya panggil bisa aktifkan video dan audionya. Ya, kita tes. Saya ingin melihat keberadaan kalian. Oke, Arya Putra Hartono ada? Arya Putra Hartono. Iya, silakan. Ada, Ustaz. Videonya Arya coba diaktifkan. Kameranya Arya. Halo Arya, bisa diaktifkan kameranya? Ya, pakai seragam sekolah enggak? Pakai, Ustaz. Pakai, oke. Thank you ya. Absen kedua Besalel. Besa. Jadi Mister, Mana audio apa videonya Besa? saya agak bermasalah Mister. Bermasalahnya bagaimana? Gimana ya? Kalau misalnya saya nyalain tuh, pertama nggak ngeblur, yang kedua itu kayak karena koneksi saya juga, jadi agak nge-lag gitu Mister. Jadi kadang bisa keluar sendiri gitu. Atau kita coba dulu, coba Bes. Coba dulu nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Kita coba dulu. Oke, sebentar ya. Iya. Absen berikutnya Brian. Hadir, Mister. Iya, coba diaktifkan kameranya Brian. Ini soalnya saya join lewat browser, jadi kameranya nggak ada opsi hidupin kamera, Mas. Seperti itu ya. Kalau pakai browser ya. Di sini sih ya, Mister. Nggak aktif kameranya, Mister. Pilihan ininya nggak bisa. Pilihan di bawahnya, sebelahnya mute itu nggak ada. Iya, kan. Nggak ada. Kemarin minggu lalu saya join lewat Zoom biasa, soalnya itu putus-putus sinyalnya, Mister. Loading terus, Mister, pas connecting-nya. Iya, iya, iya. Bisa, sudah bisa? Saya coba ya. Iya, coba Bes. Sebentar. Mm-mm. Mana ini? Sambil menunggu David Gilen. Ada Gilen? Coba diaktifkan videonya Gilen. Gilen, tunggu Gilen, diaktifkan dulu. Gilen sekolah pakai handphone ya? Nggak apa-apa diaktifkan aja. Ya, pakai handphone? Nggak pakai laptop? Nggak pakai, Mister. Rusak laptopnya, Mister. Berarti sehari-hari pakainya handphone terus? Iya. Kalau tugas-tugas gimana? Pakai laptop sih biasa juga. Kalau bisa aja. Oke, thank you Gil. Dominika Sharon? Bisa dia, ya oke. Thank you Sharon. Kemarin sudah diisi Sharon, diaktifkan dulu videonya. Iya, Mister. Ya, diaktifkan coba videonya. Oh, oke. Kemarin sudah diisi gininya, apa namanya, ekskulnya udah diperbaiki punya Sharon? Oh, udah bisa isi ulang lagi, Mister. Sudah ya, oke, thank you Sharon ya. Berikutnya Franz. Ada Franz? Halo Franz. Bisa kalau sudah bisa langsung aja diaktifkan videonya ya.
Bentar. Nah, itu bisa kok. Mister, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran jelas kok. Bagus. Oh iya, Ini masih bisa. pakai laptop. Ya, pakai laptop, Mister. Iya, semoga nggak Ya. kendala ke depannya Saya ya, biasanya Bes. koneksi agak nge-lag gitu, tapi Oh, sekarang enggak kayaknya. pakai WiFi apa, Bes? IndiHome, Mister. IndiHome sering kali tuh IndiHome Ya. trouble kayak gitu di mana-mana itu. Hmm. Oke, thank you ya. Ya, kasih Mister. Yuk. Franz nggak ada. Alea? Alea ada? Alea nggak ada juga. Berikutnya George. Silakan diaktifkan George. Halo George, apa kabar? Halo, Mister. Baik, Mister. Oke. Thank you ya George. Berikutnya Gusti Ayu, Sylvia. Ayu. Halo Ayu. Apa kabar yuk? Oke, thank you. Berikutnya Panji. Gede Panji. Halo, Mister. Bisa diaktifkan videonya Panji. Oke, Panji pakai laptop Panji. Iya, Mister. Oke, thank you Anji. Ya, berikutnya Putu Arya Kurniawan. Ada Arya? Putu Arya Kurniawan. Nggak ada ya. Terus berikutnya Jacqueline. Ya, Mister. Bisa diaktifkan videonya Jacqueline. Bentar ya. Iya. Oke, thank you Jacqueline ya. Jacqueline sudah berusaha sama orang tua sudah, kalau nggak salah waktu ini audionya bermasalah ya, sekarang sudah lebih bagus. Thank you Jacqueline ya. Kimberly Hadir, Mister. bisa diaktifkan videonya Kim. Nggak Tuh. bisa, Mister. Saya udah nyoba. Kim, Keluarnya cannot start video, Mister. Kim pakai laptop atau handphone? Laptop. Oh, baru kali ini atau bagaimana Kim? Enggak, udah dari minggu lalu, Mister. Oh, mungkin nanti kalau sudah selesai pembelajaran coba diupdate ya Kim ya. Ya, Mister. Zoom-nya ya. Oke, thank you ya Kim. Berikutnya Jonathan. Ya, Mister. Bisa diaktifkan videonya Jonathan. Thank you Jonathan. Jonathan pakai handphone? Iya, Mister. Oke, thank you ya Jonathan. Berikutnya Putu Ayu Nindya. Anin. George, thank you George sudah menginfokan George. Hadir, Mister. Bisa diaktifkan videonya Anin. Oke, tunggu sebentar. Iya. Ya, thank you Anin. Ya, Anin di rumah tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, bagus sekali karena sekarang klaster keluarga banyak sekali nih. Thank you Anin ya. Berikutnya Vela. Ada Vela?
Vela nggak ada juga. Berikutnya Quincy. Hadir, Mister. Oh ya, thank you Quincy. Terus Ricardo. Kok ini ketinggalan kayaknya. Ido. Hadir, Mister. Halo Do, bisa diaktifkan videonya Do. Oke, thank you Do. Oke, ya baik anak-anak. Kenapa saya minta kalian sekarang mengaktifkan video? Jadi saya sedang mau uji coba. Kemungkinan besar kita ke depannya akan bisa mengaktifkan video full. Ya, kita mengikuti kakak kelas kalian yang ada di SMA. Ya, karena mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Buat kalian yang serius belajar, oke, bisa kita pegang. Tapi ada siswa-siswi, ada anak-anak yang tidak. Lalu saya sudah membahas materi tentang senam lantai, tiger sprong atau loncat harimau ya. Minggu lalu saya sudah sampai, sebentar saya buka PPT saya. Minggu lalu saya sudah ajak kalian untuk menganalisis sebuah video gerakan tiger sprong. Sudah apa belum? Mohon konfirmasinya. George atau ketua kelas. Saya sudah memberikan tugas kepada kalian, 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Sudah belum ya di kelas ini ya? Nggak ada tugas, Mister. Belum ada ya? Oke, thank you ya Nin. Oke, thank you. Berarti kalau memang belum ada tugas, berarti hari ini saya lanjut materinya, baru nanti di akhir saya akan memberikan 2 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ntar saya langsung ke tiger sprong. Ini materinya saya jadikan 1 karena kebetulan 1 rangkaian antara kelas 7, 8, dan 9 ini sama. Cuman beda sub materi saja. Pengertian tiger sprong sudah ya? Terus tahap geraknya sudah belum? Saya sudah jelaskan belum tahap gerak tiger sprong? Yang PowerPoint ini sudah belum? Tolong konfirmasinya. Pengertian ini sudah ya? Halo siswa kelas. Pengertian sama penjelasannya belum, Mister. Oh, ini belum ya Nin ya? Belum, Mister. Belum ya? Oke, thank you ya Nin. Thank you Nin. Nah, saya butuh konfirmasi seperti ini biar bisa lebih enak. Ya. Oke. Nah, saya sekarang akan masuk ke materi ini. Saya kembali lagi saya ingatkan, ini materi sudah kalian pelajari di kelas 8 ya, Mr. Billy ya. Sampai dengan prakteknya. Ya, sampai dengan prakteknya sudah kalian pelajari sama Mr. Billy. Saya akan memperjelas, saya akan mempertajam lagi dari sisi yang namanya teori. Ya, dari teorinya. Oke, tiger sprong atau lebih dikenal dengan loncat harimau. Lompat ya, bukan loncat. Oke. Kalau lompat itu cenderung ke depan, kalau loncat itu cenderung ke atas. Makanya loncat itu loncat tinggi, lompat itu lompat harimau, ya. Lompat jauh, ya, cenderung ke depan. Ingat ya, loncat sama lompat itu berbeda. Ini harus kalian pahami. Ya. Salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam gerakan senam lantai. Gerakan pada lompat harimau merupakan gerakan pengembangan dari gerakan salto. Jadi senam lantai itu ada guling depan, guling belakang, ada guling lenting, ada meroda, ada tiger sprong atau sering disebut dengan
loncat harimau itu. Oke. Nah, untuk bisa melakukan gerakan tiger sprong atau gerakan loncat harimau, kita harus mempelajari terlebih dahulu ya namanya guling depan dan guling lenting. Seseorang yang tidak bisa melakukan gerakan guling depan ataupun guling lenting, ya, dia sudah pasti tidak akan bisa melakukan yang namanya gerakan lompat harimau atau tiger sprong ini. Oke. Dan buat orang yang tidak bisa melakukan dua gerakan awal tadi, guling depan dan guling lenting, jangan mencoba-coba melakukan gerakan tiger sprong. Ya, harus dipahami terlebih dahulu. Bagi siswa atau orang yang tidak bisa melakukan gerakan guling depan dan guling lenting, jangan mencoba-coba melakukan gerakan tiger sprong. Karena akan sangat berbahaya sekali. Akan sangat berbahaya sekali. Ya, ini resikonya lebih besar. Resikonya lebih tinggi lagi. Ya, kita lanjut lagi cepat saja. Gerakan lompat harimau membutuhkan kekuatan bahu. Ya, ini tangan sih lebih lebih dalamnya itu adalah kekuatan tangan. Ya, jadi tangan itu kalau ada guru menyatakan gini, silakan yang namanya saya sebut angkat tangan seluruhnya. Seluruh bagian tangan, mulai dari jari, telapak tangan, tangan bagian bawah, tangan bagian atas. Ini namanya ini namanya tangan. Kalau silakan angkat tangan, nah cuman gini aja, ini namanya angkat jari, bukan angkat tangan. Ya, nah dalam aktivitas gerakan lompat harimau ini, ya membutuhkan kekuatan bahu, lengan, dan tangan. Jadi keseluruhan agar bisa melakukan gerakan ini dengan benar. Secara teknik, gerakan pada lompat harimau tidak jauh berbeda dengan gerakan salto dan roll depan. Ingat, secara teknik gerakan pada lompat harimau tidak berbeda dengan gerakan salto atau roll depan. Ya, tidak berbeda. Yang sangat membedakan ini adalah apa? Kita harus melewati sebuah benda. Ya, perputarannya sama. Tekniknya sama dengan salto saat berguling. Cuman bedanya apa? Diawali dengan berlari, terus kalau udah melompati sebuah rintangan atau benda. Oke. Nah, berikut ini merupakan teknik yang biasa dilakukan pada saat melakukan gerakan lompat harimau. Saya akan menjabarkan tiga teknik atau tahapan melakukan gerakan lompat harimau. Yang pertama adalah sikap awalan. Pada fase ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh, kemudian pandangan lurus ke depan dan mulai mengambil ancang-ancang untuk siap berlari. Berdiri siap, lurus. Ya, seperti orang melakukan baris berbaris, sikap siap. Oke. Terus kalau udah pengambilan jarak berlari disesuaikan dengan ketinggian pada penanda yang sudah disiapkan. Jadi setelah dia berdiri, dia akan bersiap-siap melakukan ancang-ancang yaitu berlari. Sikap awal dalam gerakan loncat harimau atau tiger sprong adalah berlari. Oke? Ya, larinya harus disesuaikan dengan penanda atau barang yang harus diloncatin. Oke, barang atau media yang harus kita lompatin. Itu harus. Oke ya, ini harus dipahami. Ini harus dimengerti. Oke anak-anak. Jadi pada fase ini terpenting yang harus dilakukan. Awalan. Siap terlebih dahulu. Nggak boleh kita lari terlalu kencang, kita ngambil jarak ancang-ancang lari contohnya 10 meter, 15 meter. Oh ngapain? Yang diloncatin hanya 40 cm contohnya kan. Atau 50 cm. Belum di atas 1 meter, nggak perlu kita mengambil ancang-ancang terlalu jauh. Kita ambil ancang-ancang 3-4 meter aja cukup. Kalau ketinggiannya hanya 60 cm lah, 70 cm gitu kan. Ancangannya cukup 3 meter. Ya, nggak perlu jauh-jauh.
Semakin tinggi penanda, boleh kita mengambil awalan atau ancang-ancang lebih jauh lagi, nggak apa-apa. Ya, boleh kita. Ya, silakan. Karena apa? Lebih kencang larinya, biasanya pengaruh pada tolakan dan perputaran tubuh juga lebih bagus. Yang berikutnya adalah tahap gerak lompat dan gulingan. Setelah melakukan sikap awalan, gerak selanjutnya adalah berlari dengan cepat dan mendekati penanda. Iya kan? Setelah melakukan awalan gerakan yaitu berdiri siap, berlari dengan cepat mendekati penanda. Ya, mendekati penanda. Setelah mendekati penanda, maka lakukan tolakan dengan kedua kaki. Ingat, saat melakukan tolakan itu menggunakan dua kaki. Bukan salah satu kaki, anak-anak. Harus dua kaki. Ya, harus dua kaki. Enggak boleh salah satu kaki. Berat badan ditumpukan pada kedua kaki, kemudian angkat badan ke atas atau lakukan gerakan melompat untuk melewati penanda tersebut. Nah, penanda ini bisa menggunakan beberapa barang. Yang pertama yang paling paling bagus, kita bisa menggunakan yang namanya kardus. Kardus ya, kita menggunakan kardus. Yang kedua nih, kita bisa menggunakan yang namanya styrofoam. Styrofoam. Kotak styrofoam itu ya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya ini, tas. Biasanya kalau di sekolah, kalau dulu saya belajar itu kan jam ke-0 ya, jadi siswa belum bisa masuk ke kelas masing-masing karena jam ke-0 kan olahraganya, jadi tasnya masih dibawa. Nah, tas itu bisa digunakan sebagai penanda. Jadi kita gunakan barang-barang yang tidak berbahaya untuk melakukan gerakan ini. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, berikutnya sikap akhir pendaratan. Sikap akhir pendaratan adalah setelah melakukan loncatan dan gulingan, maka hal terpenting saat melakukan lompat harimau adalah sikap akhir pendaratan untuk mengakhiri gerakan lompat harimau. Sama saat kita melakukan guling depan, pada saat sikap akhirnya kita kembali ke posisi berdiri dengan cara pegang tulang kering dengan kedua tangan dari posisi jongkok dan dilanjutkan ke posisi berdiri tegap. Ya kan? Nah, loncat harimau atau tiger sprong juga sama. Cara melakukannya adalah sikap akhir pendaratan untuk mengakhiri gerakan lompat harimau. Gerakan lompat harimau diakhiri dengan posisi jongkok pada akhir gerakan. Posisi jongkok. Pada posisi akhir, kedua tangan diangkat lurus ke depan. Jadi bedanya kalau dengan roll depan lurus tegap. Kalau lompat harimau, lurus tegap. Ya, habis jongkok, lurus berdiri dengan kedua tangan lurus ke depan. Oke, nah itu tahap geraknya. Nah, sekarang kita akan menganalisis sebuah video aktivitas gerakan tiger sprong. Ya. Oke. Kalian bisa simak, tolong semuanya nanti menyimak ya, menyimak aktivitas ini ya. Bentar ya. Setelah kalian nanti menonton video ini, saya minta analisis dari sudut pandang kalian. Ya, dari sudut pandang kalian dalam hal aktivitas yang dilakukan di video yang akan kita tonton. Oke, anak-anak,
Siap ya? Nah ini ya kita bisa lihat dari salah satu siswa ini yang barusan melakukan gerakan ini sangat berbahaya sekali. Jadi dia satu kelemahan dia adalah dia tidak serius dalam melakukan gerakan. Kita tidak tahu dia bisa nggak melakukan guling depan, ya kan? Yang jelas yang kita lihat adalah dia tidak serius dari awal berlari aja sudah ketawa-ketawa dan ini sangat berbahaya sekali. Coba kita ulang lagi ya, kita lihat dia ya. Nah, coba perhatikan. Ya, perhatikan ini. Oke, dari video tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Dari video tadi. Kalau kita lihat dari video yang barusan, itu siswa SMP kali ya, SMP seusia kalian mungkin. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari video tadi. Saya coba minta tolong diaktifkan audionya ya. Dari sudut pandang kalian ini, dari video tadi. Hal-hal apa saja sih yang bisa kita petik yang untuk perbaikan aktivitas gerakan Tiger Sprong tadi. Mulai dari fasilitas mungkin ya. Dari fasilitas atau tempatnya yang sesuai standarnya bagaimana. Kalau dari sudut pandang kalian. Silakan diaktifkan audionya. Panji. Halo Panji. Ya, Mister. Ya, Ji, dari tadi yang kamu lihat videonya itu, Ji, apa sih yang harus diperbaiki dalam aktivitas itu, Ji? Matrasnya kurang tebal. Matrasnya kurang tebal ya. Terus apa lagi, Ji? Itu aja sih, Mister. Oke, dari Panji itu ya. Oke, mungkin dari Anin. Silahkan Anin, bisa diaktifkan audionya, Nin. Ya, Mister. Iya, Anin, dari sudut pandangnya Anin, apa yang harus diperbaiki dari aktivitas video yang ada di video tadi, Nin? Menurut saya sih sama seperti Panji, matrasnya kurang tebal dan sikapnya itu harus serius, tidak boleh ketawa-tawa karena itu bisa menghancurkan gerakannya. Oke, thank you ya, Nin. Ya, itu dari Anin sama Panji. Sekarang dari Quincy. Silakan Quincy, diaktifkan audionya.
Ya, Quincy. Nah, dari sudut pandangnya Quincy, menurut Quincy hal apa aja yang harus diperhatikan dalam aktivitas yang tadi Quincy dari video tadi ya? Mungkin tempatnya kurang Oke, puas. tempatnya kurang luas gitu ya. Oke. Iya. Terus apa lagi kira-kira Quincy? Ya harus serius juga. Oke, thank you ya. Ya. Ya, saya singkat aja dari pendapat teman-teman kalian bisa kita tarik benangnya bahwasanya yang pertama harusnya guru memberikan contoh terlebih dahulu ya. Guru memberikan contoh terlebih dahulu tahap geraknya yang benar. Ini untuk gerakannya ya. Terus kalau udah dari gerakannya itu guru harus melihat siswa mana yang bisa melakukan dengan baik dan siswa mana yang harus dilatihkan terlebih dahulu. Itu harus dipisahkan. Nggak boleh dijadikan satu. Bukan dalam artian mengucilkan, enggak. Yang memang belum bisa melakukan harusnya apa? Benar-benar diberikan contoh terlebih dahulu. Ya, diberikan contoh terlebih dahulu. Ya, yang berikutnya adalah areal tempat pembelajaran. Benar yang dikatakan Quincy, itu terlalu kecil space-nya, apalagi banyak siswa yang duduk di sana. Ya, space-nya. Terus kalau udah matras, betul yang dikatakan dua teman kalian, matrasnya baru satu. Ya, maksudnya tumpuk satu, harusnya ada matras lain lagi. Oke. Terus kalau udah dari gerakannya ada beberapa siswa yang gerakannya masih belum benar. Kalau kita lihat dari tadi dari video tadi, kita bisa lihat ada beberapa siswa yang tumpuannya tidak menggunakan dua tangan. Betul ya? Ada yang menggunakan satu tangan saja. Ya, ada yang satunya menggunakan ini. Ya kan? Pada saat dia melakukan guling depan. Itu nggak boleh anak-anak. Saat kita melakukan saat kita melakukan tiger sprong, ya telapak tangan kita yang harus menumpu ke atas matras itu sendiri. Bukan lengan atau tangan bagian bawah, bukan. Tadi kan kita lihat ada beberapa anak ya yang menggunakan itu ya. Coba kita ulang lagi sedikit. Ini oke. Ini oke ya tangannya ya. Nah, ini yang enggak serius. Ini oke. Ya, ini lebih oke. Nah, ya, video ini yang kita bisa lihat nih, siswa ini. Kita ulang sedikit. Jadi perputaran tubuhnya jatuhnya pun nggak sempurna. Ya, itu kesalahannya. Nih, perhatikan. Nah, ya miring jadinya. Miring ya, walaupun dia berani tapi masih salah pada teknik gerakan. Ini juga salah. Nah, kalau ini ada sedikit salahnya apa? Kesalahannya apa? Dia menghindari posisi tubuhnya agak ke samping. Ya, kalau kita analisis ya, perhatikan. Nah, ini juga tangan kanannya menggunakan tangan bagian bawah ya sebagai tangan yang menumpu ke matras. Itu kesalahannya. Oke. Ya, kita bisa menyimpulkan ya beberapa hal yang harus diperhatikan dari video tadi. Nah, itu yang yang kita pelajari barusan tentang tiger sprong. Saya menanya waktu di kelas 8 semuanya bisa melakukan gerakan ini di kelas 9B. Siapa yang bisa? Tolong angkat jempolnya, reactionnya. Soalnya kemarin saya ngajar di kelas 9A, katanya semua bisa katanya 9A. Hebat dong kalau semuanya bisa kan? Di kelas ini bisa semua enggak? Baru 2 nih, Panji sama George. Yang lain? Yang lain ada yang bisa lagi? Ya, Jonathan.
Ada yang lain lagi bisa? Masa cuma 3 aja nih cowok-cowoknya? Gilen, Arya, apa siapa namanya? Besa, Ido, masa nggak bisa? Udah lupa. Ya, oke nggak apa-apa. Nah, sebelum saya memberikan tugas, kan tugasnya sedikit kok, cuma 2 saja. Nanti kalian menyebutkan masing-masing 4 ya. Saya ajak sekali lagi menonton sebuah video tentang Tiger Sprong ini, tapi pada level yang lebih apa namanya tinggi lagi ya. Bentar ya. Sebentar. Silakan anak-anak analisis ya dari video ini ya. Oke, saya lanjut. Saya percepat sedikit. Nah ini 4 kotak kurang lebih 1,5 meter ya, 1,5 meteran ini, 1,5 meter ya ketinggiannya. Ya, kalau ini lebih parah lagi ya, lebih parah dari fasilitasnya ya. Kalau video yang barusan ini lebih parah dari fasilitasnya. Kalau gerakannya lebih sempurna, lebih bagus ya, lebih oke ya daripada yang pertama tadi. Siswa yang tadi, karena ini udah universitas, ini mahasiswa yang melakukan gerakan. Tapi dari fasilitasnya sangat memprihatinkan sekali. Matras cuma 1 lapis yang tipis yang sudah nggak layak lagi ya digunakan. Oke, sudah paham ya dari segi gerakan ya. Saya rasa kalian harus memahami dengan apa namanya tayangan video-video yang ada tadi. Nah sekarang saya akan lanjutkan. Sekarang tugasnya silahkan kalian mengerjakan ini. Ya kalian kerjakan di mana di buku tulis boleh, kalian ketik boleh, ya kalian tulis di buku catatan boleh. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan loncat harimau atau tiger sprong? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan loncat harimau. Kesalahannya apa saja? Ya, silakan saya berikan waktu hanya 10 menit saja. Masing-masing pertanyaan ini silakan sebutkan 4. Ya, 4 hal apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan loncat harimau. Ya, terus 4 kesalahan apa saja yang sering terjadi saat melakukan gerakan loncat harimau. Bisa dipahami anak-anak untuk tugasnya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalian tidak usah mengumpulkan tugasnya, kita akan langsung bahas ini. Ya, kalian jangan ketik di kolom chat Zoom ini. Ya, tapi kalian ketik mungkin di HP kalian, kalau pakai HP di catatan, terus kalian bisa juga ketik di Word, kalau di apa namanya laptop, komputer silahkan. Bisa ya? Yuk silahkan dikerjakan, saya kasih waktu hanya 10 menit saja.
Ustaz. Iya, Jacqueline. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat atau sebelum kita melakukan aktivitas gerakan loncat harimau, Jacqueline? Tangan. Apanya? Tangan. Terus apa lagi? Sama pastiin kalau bisa roll depan dulu. Oke, pastikan bisa roll depan. Thank you ya, Jacqueline. Terus kalau udah dari ini, Kimberly. Silahkan Kimberly. Hai Kim. Kimberly. Kimberly nggak ada. Fania. Halo Fania. Halo Fania. Kayaknya tadi, sorry ya, tadi kayak Mr. Andi ada kelupaan ngabsen Fania sama Alin ya. Kelewatan ya. Maaf ya Fania ya sama Alin ya. Nah, sekarang saya Mr. Andi mau nanya Fania, menurut Fania hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita melakukan gerakan ini, Fania? Loncatan kedua kaki dan tumpuan tangan harus kuat. Habis Oke. itu jangan gunakan tumpuan kepala pada saat pendaratan setelah lompat. Oke. Jadi tidak boleh menggunakan kepala tapi bagian pundak ya. Oke, thank you Fania ya. Nah, terus Alin, halo Lin. Shendin, Alin, halo Lin. Bisa. Ya Lin, apa saja sih Lin yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan aktivitas gerakan lompat harimau Lin? Tadi teman-temannya Alin sudah menyampaikan dari Fania harus tidak boleh kepala sebagai tumpuan. Terus tadi juga ada Jacqueline mengatakan pastikan terlebih dahulu bisa melakukan gerakan roll depan. Kalau dari Alin apa kira-kira? Saat lompat kita tidak boleh merasa ragu. Oke, tidak boleh ragu-ragu ya, betul ya. Terus? Loncatan kedua kaki sama tumpuan tangannya juga harus kuat. Oke, harus kuat. Dipastikan benar-benar kuat ya. Tolakan kakinya ya. Oke, thank you Lin ya. Nah, saya mau nanya sama ini sekarang. Sama Gilen. Halo Gilen. Halo Gilen. Gilen. Ya, Ustaz. Ya, Gilen sekarang Mr. Andi mau nanya untuk pertanyaan yang kedua ya, Gil. Kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi saat melakukan gerakan lompat harimau, Gil? Menurut Gilen. Dari kelas 8 lah mungkin, atau dari tadi video yang sudah kita lihat. Kesalahan apa saja yang sering terjadi? Tekniknya mungkin, Ustaz. Teknik. Terus kalau udah apa lagi, Gil? Gerakannya. Ya, teknik sama gerakan sama ya. Terus kesalahan. Maksudnya yang teknis kesalahannya apanya? Kayak tadi yang video yang Mr. Adi sorotin tadi itu loh, yang Mr. Adi sempat jelaskan tadi. Silahkan Gilen. Oke, kita lanjut dulu ke ini deh, ke George. Halo George. Ya, Mister. Ya, George, kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering terjadi saat melakukan gerakan lompat harimau atau tiger sprung, George? Nggak percaya diri, Mister. Kurang percaya diri, oke betul. Terus apalagi George kira-kira? Posisi kepala salah, Mister, saat melakukan gerakan mengguling. Oke, pandangannya ke depan seperti anak yang tadi yang terakhir itu ya. Terus apa lagi George? Satu lagi coba. Loncatnya terlalu tinggi atau tajam. Oke, thank you. Ya, thank you George. Ya, mungkin dari ini satu lagi deh, terakhir dari Ido. Halo Do. Oh ya. Ya Do, dari sudut pandang Ido, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan tiger sprung Do? Ketika selesai mengguling tenaganya kurang untuk menopang diri sendiri untuk berdiri. Oke, sehingga sikap akhirnya tidak terlaksana dengan baik ya Do ya.
Oke, terus apa lagi, Do? Tangannya tidak menolak, jadi kayak pas mendarat tangannya nggak dibengkokin gitu. Oke, tidak membantu perputaran tubuhnya ya, hanya taruh gitu aja ya. Iya. Oke, sip. Thank you, Do. Thank you anak-anak. Saya rasa kalian cukup memahami. Ya, saya berharap kalian benar-benar memahami akan gerakan ini ya. Mengetahui sudah memahami ya, tinggal menerapkan kembali nanti. Semoga tidak ada kendala, tahun ajaran baru bisa masuk nanti kalian di kelas 10 dan kalian bisa melakukan aktivitas ini di SMA. Oke, itu saja. Ada yang mau bertanya seputar pembelajaran? Atau di luar pembelajaran juga boleh yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah pas? Paham ya? Mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, saya minta sekali lagi, hari ini ada 2 siswa yang tidak saya berikan kesempatan masuk di kelas saya. Ya, karena terlambat. Buat saya itu memang dia nggak siap untuk belajar. Ya, kalau mau belajar, joinlah pukul 7.30 untuk mengikuti ibadah. Dari ibadah, kalian ikut berarti kalian memang siap untuk belajar. Kalau tidak ikut ibadah berarti memang tidak serius atau tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Sebaiknya nggak usah ikut belajar, gitu aja. Ya, tolong ini ketua kelas diinformasikan sekali lagi. Ya, karena yang membutuhkan pembelajaran adalah kalian, bukan kami guru-guru. Ya, jadi tolong diinformasikan sekali lagi. Ya, kami sedang menyusun peraturan yang sesuai untuk pembelajaran online ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Lindungi diri kita masing-masing dari virus ataupun dari hal-hal yang lainnya. God bless you. Halo, selamat pagi. Halo, selamat. Oke, thank you Panji, Shelin, Anin, Fania, thank you, Ayu, thank you, Quincy, Kimberly, Brian, Aryaha. Oke. Sharon, ada Sharon, Gilen, Vela, Aryaka. Oke, Ido, thank you. Oke, Sharon, thank you. Aryaka, thank you. Vela, halo Vela. Bisa dengar suara Miss Alice, Vela? Oke, Vela no respon lagi ya. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Miss Alice minta tolong Ido bisa bantu dalam doa, Ido? Iya. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kami akan melakukan pelajaran IPS. Berkatilah kami agar dapat mengerti pelajaran dengan baik dan berkatilah misalnya agar dapat mengajar kita. Dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Ido. Baik, pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ya berarti Miss Alice sesuai instruksi pada minggu lalu kalian sudah kerjakan tugasnya. Jadi hari ini kita akan bahas sama-sama, terus Miss Alice akan ambil nilainya, ya. Jadi LKS-nya kalian buka LKS kalian masing-masing halaman 110 sampai 112. Ya, silahkan dibuka, dilihat lagi. Misalnya tanya, ada yang belum sama sekali mengerjakan? Silahkan kasih tanda reaction yang belum sama sekali mengerjakan LKS-nya halaman 110. Silahkan yang belum. Kalau enggak ada, misalnya perhatikan di sini belum ini, berarti semua sudah mengerjain ya. Ya, berarti puji Tuhan kalau semua sudah mengerjakan, berarti kalian termasuk dengar-dengeran ya. Jacqueline, ada yang mau? Enggak ada. Yang lainnya benar ya, sudah semua ya kerjain tugasnya ya. Oke, kalau enggak
Yang Arya, kemarin bagian A bukan, Miss? iya, betul, Arya Hartono. Ya, betul. Halaman 110 sampai 112 yang bagian A saja. Ya. Misalnya tanya lagi, sekali lagi, ada yang belum mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Tidak ada? Oke. Berarti semua mengerjakan ya. Oke, kalau semua mengerjakan, berarti tolong perhatikan LKS-nya masing-masing. Terus kalian cek LKS-nya, ya jawabannya. Terus nanti kasih jawabannya sendiri-sendiri, ya jawaban yang benar ya. Terus misalnya butuh kalian kejujuran untuk nanti nilainya ya, di akhir nilainya. Oke, sekarang misalnya panggil dulu satu orang ya, kita mulai. Arya P. Ya, Miss. Iya, silahkan baca soal yang pertama langsung jawabannya. Soalnya dibaca, Miss. Iya, betul dibaca biar tahu. Salah satu contoh perdagangan internasional yang dilakukan oleh masyarakat adalah C. Bugita mengirim pesanan kerajinan perak kepada koleganya di Malaysia. Iya, betul. Berarti nomor 1 itu adalah Charlie ya. Jadi oke, di sini ada Alia. Baik, nomor 1 itu adalah Charlie ya. Bu Gita mengirim pesanan kerajinan perak kepada koleganya di Malaysia. Nah, itu yang disebut dengan perdagangan internasional. Kalau kalian lihat option A, B dan option D, di situ masih dalam satu kawasan, dalam satu lingkup masih di Indonesia ya. Satu di Cirebon, satu di Semarang, satu di Aceh. Berarti masih dalam satu lingkup kawasan. Jadi itu bukan termasuk dalam namanya perdagangan internasional. Ya. Miss, saya mau nanya, Miss. Iya. Kalau misalnya saya punya perusahaan di Indonesia, terus saya buka cabang di Malaysia sebagai contoh. Iya. Kalau misalnya saya kan mengirim barang saya yang dari Indonesia ke Malaysia, itu apakah termasuk impor? Impor itu bukan impor, itu namanya ekspor. Ya. Oh iya, maksudnya itu termasuk ekspor enggak, Miss? Maksudnya saya kan punya perusahaan di Indonesia, terus saya buka lagi di Malaysia, terus yang di Malaysia stoknya habis nih, Miss. Terus saya kirim dari Indonesia ke Malaysia, apakah itu ekspor atau bukan? Itu ekspor. Sudah mengeluarkan barang dari dalam keluar, itu termasuk jenis kegiatan ekspor ya, perdagangan. Walaupun itu istilahnya Arya punya perusahaan di luar. Ya, dan di sana kan juga barang-barang dari dalam negeri, ya. Berarti sama, berarti Arya harus mengirimkan produk-produk Arya dari dalam negeri dibawa keluar walaupun itu perusahaan Arya. Berarti kan sama, itu ada tetap istilahnya adalah pengiriman barang ke luar negeri. Itu termasuk namanya ekspor, ya. Oke Arya, ya, jelas ya Arya. Nah, itu juga masuk dalam lingkupan istilahnya perdagangan internasional ya. Oke, thank you Arya. Baik, nomor 1 sudah jelas ya. Nomor 1 itu adalah Charlie. Next, Beza. Lanjut nomor 2 Beza. Perhatikan kegiatan berikut ini, baca semuanya ya. Enggak usah, langsung Ya, soal. kegiatan perdagangan Iya. internasional ditunjukkan oleh angka B. Iya. Thank you Beza, betul sekali nomor 2 itu Bravo ya. Jadi 1 dan 3. Jadi kalau kalian lihat yang dimaksud perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu kan perdagangan antar negara ya. Jadi poinnya adalah 1 dan 3. Ya, mendatangkan karet itu berarti Jepang mendatangkan karet dari Indonesia ya. Terus nomor 1 mengirim besi baja keluar ke Amerika Serikat. Nah, itu disebut dengan perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor. Ya, oke, thank you Arya untuk Arya, thank you Beza untuk jawabannya nomor 2. Ya, jadi nomor 2 itu adalah Bravo. Oke, next selanjutnya nomor 3. Silakan Brian nomor 3. Banyak manfaat yang diperoleh negara-negara di dunia dengan melakukan perdagangan internasional. Salah satu manfaat yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional adalah C. Iya, thank you Brian. Betul sekali, nomor 3 itu adalah Charlie, memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri. Ya, sudah jelas sekali ya, itu gampang banget soal untuk nomor 3 ya. Oke, nomor 3 Charlie. Ya, misalnya ketik aja ya. Nomor 1 Charlie.
Ya, nomor 2 ini Bravo. Nomor 3 Charlie. Oke, nanti kalian bisa lihat ya, dicek masing-masing. Oke, next selanjutnya nomor 4 misalnya minta tolong Gilen. Hai Gilen. David Gilen. Namanya di sini ada, tapi orangnya ada nggak ya? David Gilen. Hello. Aman berapa, Miss? Aman. Nomor 4 Gilen. Silakan dibaca soalnya. Halaman berapa, Miss? Gilen, kamu enggak denger-dengeran ya? Halaman 110. Gilen, 110 nomor 4. Ya, Miss, sabar. Ya. Jangan tidur, Gilen. Atau sibuk main HP. Ayo Gilen. Baca aja lama banget. Udah habis waktunya. Ayo Gilen. Jangan sibuk cari bukunya Gilen, enggak dipersiapkan. Ya. Belajarnya di teras atau di luar. Bukunya entah kemana, di kamar mungkin, lari-lari, sibuk cari ya. Oke, next, lewatin Gilen ya. Nggak ada waktu nunggu Gilen ya. Sharon, next, Sharon silakan nomor 4. Iya. Ya. Langsung ke jawabannya, Miss. Baca soalnya. Oke, kebutuhan masyarakat dunia makin kompleks mendorong suatu negara turut serta dalam perdagangan internasional. Kondisi tersebut menunjukkan perdagangan internasional dapat terjadi karena suatu negara A tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Iya, betul Sharon. Thank you Sharon. Berarti ini sudah pasti nomor 4 alfa jawabannya. Berarti tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Sudah jelas ya. Kalau kalian ketahui bahwa semakin dunia itu semakin lambat laun, perkembangannya juga semakin banyak, kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat dan jumlah penduduk juga dalam suatu negara itu semakin meningkat. Jadi makanya setiap negara itu perlu melakukan namanya perdagangan internasional supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Thank you ya. Berarti memenuhi sehingga dia kenapa dia melakukan? Karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri ya. Oke, thank you Sharon jawabannya nomor 4 alfa ya. Next selanjutnya nomor 5 Franz Franz. Adakah Franz? Hello Franz, adakah Franz? Oke. Franz. Oke, thank you George infonya. Oke, Franz izin ya, hari ini nanti misalnya absen izin. Oke, Alea. Halo Alea. Alea? Iya, Alea bisa bantu baca soal nomor 5. Oke. Di satu sisi perdagangan internasional dapat mendorong peningkatan produktivitas suatu negara. Di sisi lain peningkatan produktivitas dapat mendorong meningkatnya Iya, thank you Alea. Betul sekali. Berarti nomor 5 itu adalah peningkatannya produktivitas itu dengan salah satunya adalah memberikan keuntungan pada suatu negara tersebut. Berarti dapat berupa bentuk cadangan devisa negara. Ya, kalian ketahui bahwa cadangan devisa negara itu adalah pembayaran antar negara. Salah satu cara yang dilakukan antar negara yaitu pembayaran antar negara. Ya, jadi kalau kalian lihat semakin banyak cadangan dalam suatu negara, maka negara tersebut membuat kondisi neraca perdagangannya negara menjadi lebih positif. Ya, jadi itu penting sekali. Ya, jadi betul nomor 5 adalah alfa. Ya, thank you Alea. Next nomor 6. Selanjutnya, George. Langsung soalnya aja misalnya. Iya, betul. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional tersebut adalah D.
perluasan jangkauan pasar. Iya, thank you George, betul sekali. Berarti nomor 6 adalah delta, ya. Sudah jelas ya. Jadi lebih luas lagi jangkauan pasarnya, ya, mengembangkan, ya. Oke, next, lanjut nomor 7. Gusti Ayu, panggilannya apa ya? Gusti Ayu. Halo. Ini Ya. dibaca lagi soalnya. Langsung ke soal boleh, langsung kondisi tersebut boleh. Dibaca dari kondisi. Kondisi tersebut merupakan manfaat kegiatan perdagangan internasional yaitu A. Mentransfer teknologi modern. Iya, betul sekali. Berarti nomor 7 itu adalah alfa, mentransfer ya. Jadi teknologinya karena negara satu belajar ke negara B akan memberikan transfer ilmunya dalam bentuk teknologi ya. Thank you. Nomor 7. Next selanjutnya nomor 8 Panji. Ada Panji? Ya, Miss. Iya, Panji. Silakan Panji. Nomor 8. Tingginya biaya untuk memproduksi mobil sendiri menyebabkan negara AB mengimpor mobil jenis Sport Utility Vehicle atau SUV dari negara CD. Faktor pendorong negara AB melakukan perdagangan internasional CD adalah B. Apa, Panji? Perbedaan sumber daya alam. Oke, masih kurang tepat nomor 8, jawabannya Sandi. Oh iya Ayu, thank you Ayu. Oke, untuk nomor 8 ada yang bisa bantu misalnya jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Fania, betul sekali. Thank you, Fania. Iya, Ido, thank you. Betul sekali. Berarti jawaban nomor 8 itu adalah Charlie. Ya, silakan dicek, betul sekali. Ya, nomor 8 itu adalah jawabannya Charlie. Ya, penghematan biaya produksi. Oke, thank you, Ido. Thank you, thank you, Fania. Nomor 5, 6, 7 sudah ada di chat Beza. Misalnya sudah chat di situ. Coba lihat ya. Nggak ada. Nggak ada, Miss. Nggak masuk, Miss. Maaf, Miss. Oh, nggak masuk ya? Bisa yang nge-lag atau kemana, Miss? yang lain gimana? Misalnya ketiknya ke everyone. Ih. Sorry everyone, sorry pantas ya, oke. Nomor 5A, nomor 6 D, nomor 7 C. Oke, sebentar. Misalnya ganti ya. Sudah? Sudah Beza? Oke, nomor 5 Sudah, alfa, 6 delta, 7 alfa. Oke, next selanjutnya Aryaka. Aryaka, adakah Aryaka? Tadi ada ngasih respon ke misalis? Ya, bisa baca soalnya Aryaka. Nomor 9. Ya. Iya, thank you Arya. Halo Aryaka, bisa dibaca nomor 9? Aryaka. Oke, Aryaka masih ini ya, terlalu lama. Oke, misalnya selanjut Jacqueline. Baca nomor 9 Jacqueline. Oke, Jacqueline. No, tidak ada. Kim? Adakah Kimberly? Ya. Ya, Miss. Iya, Kimberly. Langsung baca soal Kimberly nomor 13 biar agak cepat. Nomor 13, nomor 9. Indonesia memiliki komoditas utama hasil laut untuk memenuhi kebutuhan ikan segar di dalam negeri. Malaysia mengimpor ikan segar dari Indonesia. Kondisi tersebut menggambarkan perdagangan antar negara yang dipengaruhi oleh faktor B. Iya, betul sekali. Nomor 9, Bravo.
Ya, jadi adalah untuk perbedaan sumber daya alam. Jadi udah kelihatan Indonesia punya sumber daya alam laut, negara Malaysia dia mengimpor ikan dari Indonesia. Nah, itu termasuk karena adanya perbedaan sumber daya alam. Ya, sudah jelas sekali ya untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, next nomor 10. Silakan Jonathan. Jonathan nomor 10. Bisa agak cepat. Yes. Iya, Jonathan. Ya, Michael. Ya, Michael Jonathan silakan baca soal. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018, nilai perdagangan Indonesia dengan yang negeri tirai bambu tersebut mencapai lebih dari 1 triliun pada 2018. Kondisi tersebut menunjukkan manfaat kegiatan perdagangan internasional, yaitu D. Meningkatkan persahabatan antar negara. Iya, thank you Jonathan. Michael, betul sekali. Berarti nomor 10 adalah delta meningkatkan persahabatan antar negara ya, sudah jelas ya. Next, selanjutnya nomor 11. Anin. Banyaknya barang impor berdampak negatif berupa persaingan harga yang tidak terkendali. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah menerapkan kebijakan kuota impor. Iya, thank you Anin, betul sekali. Berarti nomor 11 jawabannya bravo. Ya, jadi bravo kuota impor. Berarti kalau kalian lihat semakin banyak barang impor dari dalam negeri, ya berarti akan mengakibatkan namanya persaingan. Ya, jadi kalian lihat adanya persaingan harga. Ya, oke, sebentar. Ini 11 apa, Miss? Oke, Fania, silakan yang ke toilet. Nomor 11. Nomor 11 itu bravo. Oke. Ya. Oke. Vela. Selanjutnya Vela. Misalnya dari pertama kali masuk sampai sekarang, misalnya panggil Vela nggak ada respon ya Vela ya. Ya. Ini dah semua guru sudah mengeluh ya. Vela, tolong Vela didengerin. Vela. Miss. Iya. Sekarang nomor berapa, Miss? Sekarang nomor 12, Panji. Iya. Oke, enggak ada respon juga dari Vela ya. Ini. Oke, next selanjutnya Quincy. 12 Quincy. Gambar tersebut merupakan wujud kegiatan perdagangan internasional karena dipengaruhi faktor A. Iya, iya betul. Thank you Quincy. Jadi 12 itu adalah alfa, kesamaan selera mengkonsumsi barang. Udah jelas ya dari minuman itu, dan juga pernah misalnya dijelaskan bahwa ada kesamaan selera yang merupakan faktor pendorong perdagangan internasional ya. Oke, next 12 alfa. Next selanjutnya 13 Ido. Kemajuan teknologi mendorong transaksi antar negara menjadi lebih praktis sehingga makin memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kemudahan dalam bertransaksi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu C. Beredarnya barang impor berkualitas rendah. Oke, masih kurang tepat Ido jawabannya. Dibaca soalnya baik-baik. Berarti nomor 13 bukan Charlie ya. Ada yang bisa bantu jawab nomor 13 kira-kira apa? D. Salah Arya, masih kurang tepat. Ada yang bisa? Iya Sharon, betul sekali, bravo. Ya, jadi Ido jawaban yang paling tepat sama Arya ya. Jadi 13 itu bener adalah dong, saya kan jawabnya B. B apa D? Misalnya dengarnya D. Sorry ya Arya kalau salah dengar. Berarti jawabannya 13 adalah bravo. Tumbuhnya perilaku konsumtif. Ya, tumbuhnya perilaku konsumtif. Oke. Ya. Oke. Next selanjutnya 13 sudah, bravo. Lanjut nomor 14. Shelin. Rendahnya tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan tersebut terjadi dipengaruhi oleh C. Angka kriminalitas tinggi. Masih kurang tepat Shelin. Jawabannya paling tepat nomor 14 apa? Ada yang bisa bantu jawab? 14.
B, iya, betul Sharon. Berarti nomor 14 adalah Bravo, ya. Jadi tingkat pendapatan yang rendah, ya. Kalau kalian lihat tingkat kesejahteraan masyarakat, kenapa jawabannya Bravo? Misalnya saya akan jelaskan, karena tingkat kesejahteraan masyarakat itu salah satunya adalah berkaitan dengan tingkat pendapatan, ya, pendapatan suatu masyarakat. Kalau pendapatannya tinggi, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan lebih baik. Ya, tapi jika pendapatannya rendah atau minus, maka tingkat kesejahteraan mereka juga akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mereka. Ya, nah itu kalau kalian lihat semakin rendah pendapatannya, maka tingkat kehidupan mereka juga akan semakin rendah, anak-anak. Ya, jadi rendah sehingga daya beli masyarakat juga akan semakin rendah. Jadi masyarakat juga nggak ada keinginan untuk membeli. Ya, kondisi akibatnya apa? Akibatnya jadi pedagang luar negeri itu tidak mau lagi mereka mengekspor barang. Ya, jadi dia nggak akan mau memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Karena apa? Masyarakatnya pendapatannya rendah, daya beli masyarakat mereka juga sangat rendah. Jadi rugi dong mereka mengekspor barang masuk ke dalam suatu negara tersebut. Ya, itu akan mendapatkan suatu kerugian. Ya, jadi mereka beranggapan percuma mereka mengekspor barang atau mendatangkan barang dari luar masuk ke dalam, tapi masyarakatnya tidak mau membeli. Ya, efeknya para eksportir ini akan mereka akan mengalami apa? Kerugian, ya, karena barangnya mereka nggak laku dijual, ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 14 itu adalah tingkat pendapatan yang rendah, ya. Bravo. Next, nomor 15 terakhir Fania. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan bea impor yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara. Salah satu dampak negatif pemberlakuan kebijakan tarif impor yang tinggi adalah B. Menurunnya devisa negara. Oke, thank you Fania. Tetapi jawaban Fania kurang tepat. Kira-kira jawabannya yang paling tepat apa untuk nomor 15? Ada yang bisa bantu? Silahkan, ada yang mau bantu nomor 15? Jawaban yang paling tepat? Tadi Fania jawabnya Bravo ya, menurutnya devisa negara, tapi kurang tepat Fania. Ada yang mau bantu? Fania, iya betul sekali Fania. 15 itu adalah alfa. Ya, masuknya barang ilegal. Ya, 15 ya. Kalian ketahui bahwa bea impor itu adalah pembebanan pajak atas barang-barang impor dalam suatu daerah atau dalam suatu negara. Ya, untuk konsumen akhirnya. Itu bea impor. Lihat lagi catatan ya. Nah, terus kebijakan bea impor itu salah satunya adalah menyebabkan naiknya harga jual suatu produk karena pajaknya tinggi. Ya. Jadi pajak yang diberlakukan untuk barang impor itu sangat tinggi sehingga mengakibatkan apa? Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka menyalahartikan ya, menyelundupkan barang dengan cara ilegal. Ya, menyelundupkan barang. Ya, berarti barang-barang itu diselundupkan, akibatnya apa? Negara mengalami kerugian. Ya, jadi itu jelas sekali ya, kerugian karena apa? Kok negara bisa rugi nih? Karena para pedagang itu nggak mau bayar pajak. Ya, sama seperti masyarakat, kalau kalian lihat masyarakat di Indonesia nggak ada yang bayar pajak, nunggak pajak, negara mengalami kerugian. Ya, rugi negara nggak punya uang. Nah, itu salah satunya ya. Oke, jadi jawaban nomor 15 alfa. Untuk jawaban nomor 14 Alea, 14 itu adalah Bravo. Ya, sudah. Oke. Sekarang silahkan kalian infokan betulnya aja ke Miss Alice. Betul berapa? Ya. Setelah itu langsung kita masuk materi yang baru. Betulnya berapa? Dicek lagi jawabannya, betulnya berapa. Oke. Oke, betulnya. Misalnya panggil ya, 9B, Arya Hartono. 14, Miss. Berapa? 14. 14, oke. Beza? 14. Hah? 14, Miss. Oke. Brian? 14, Miss. Yap. Gilen? Gilen? Halo Gilen?
Gilen kalau nggak mau jawab silakan chat Gilen. Betul berapa? Kalau nggak ada nilai loh Gilen. Sharon. 14, Miss. Thank you. Franz, izin. Alea. 12, Miss. Berapa? 12, Miss. 12. Oke, thank you. George. Betul 14, Miss. Oke, thank you George. Ayu. 14, Miss. Thank you Ayu. Panji betul 14 juga. Aryaka. Saya 13, Miss. Oke, thank you Aryaka. Jacqueline. 13, Miss. Thank you. Kim. 13, Miss. Thank you. Jonathan. Michael. 13, Miss. Oke. Anin. 15, Miss. Thank you Anin. Vela. Quincy. 13. Thank you. Ido. Oke, thank you Ido. Shelin. 14. Ya, Fania. 14, Miss. Ya, thank you Fania. Baik, udah selesai ya. Berarti hari ini yang nggak masuk ada Franz karena izin ya. Oke. Baik, kalau nggak ada, adakah yang ingin ditanyakan dari soal-soalnya atau materi yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Untuk Alea salah 13 atau betul 13 Alea? Alea, misalnya tanya yang betulnya aja. Oke. Ya, thank you Alea. Oke, sudah ada pertanyaan sama soal-soalnya? Jelas ya tentang perdagangan internasional? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Silakan lanjut, kalian buka LKS kalian masing-masing halaman 112. Ya, 112 belajar tentang yang bagian B, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Ya, untuk materi PowerPoint-nya sudah misalnya share di Moodle, kalian bisa cek kembali, nanti bisa di-download, nanti kalian pelajari ya. Ya, sekarang kami share dulu PowerPoint-nya. Ya. Ya, hari ini kita akan belajar ya sama kompetensi dasarnya sama seperti perdagangan internasional 3.3 dan 3.4, nanti kalian bisa lihat di situ ada KD-nya ya. Terus yang kedua tentang indikatornya, berarti hari ini kita misalnya akan menjelaskan ada beberapa poin yang akan misalnya sampaikan ya. Yang pertama 3.3.3 itu mengidentifikasi konsep dan jenis-jenis ekonomi kreatif dalam masyarakat. Ini yang akan kita pelajari, konsep dan jenis ekonomi kreatif itu apa ya. Terus 3.3.4 mendeskripsikan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagaimana cara upayanya? Peningkatan ekonomi itu apa? Seperti apa? Ini yang akan misalnya jelaskan. Nah, 4.3.3 dan 4.3.4 ini adalah KI 4. Nah, KI 4 di sini adalah dalam bentuk project. Ya, nanti akan misalnya next selanjutnya proyek apa yang akan misalnya ambil dan kasih kalian untuk nilai KI 4-nya. Ya. Nah, ini adalah menyajikan hasil identifikasi tentang jenis-jenis ekonomi kreatif dalam masyarakat dalam bentuk laporan tertulis. Nanti kalian bisa menulis jenis-jenis ekonomi kreatif itu seperti apa, kalian bentuknya dalam tulisan, ya. Nanti next akan misalnya kasih kalau memang ada tugas untuk proyek, ya. Ini gambaran, ya, indikatornya. Ya, next selanjutnya untuk materi pokoknya hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, ini ada materi pokoknya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya apa? Di sini ada dua. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Kalian menyebutkan, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif itu apa saja.
Ya, nanti sambil dijelaskan. Terus yang nomor 2, menjelaskan pusat-pusat keunggulan. Pusat-pusat keunggulan itu contohnya seperti apa? Ya, ini yang akan kita pelajari juga untuk materi hari ini. Ya, nah di sini misalnya saya akan kasih gambaran. Ya, kalian bisa lihat ini adalah contoh kerajinan anyaman. Ya, kalian coba perhatikan di sini adalah anyaman, ya, anyaman Indonesia kita memang terkenal sekali dengan hasil kerajinannya dalam bentuk anyaman. Ini bisa kalian lihat, ini ada tas-tas, ya. Kalian bisa amati dari kursi dari rotan, ya, bisa dari rotan terbuat, ya. Terus ini juga kalian bisa lihat hasil tas-tasnya sama kerajinannya. Tasnya juga yang ini lagi booming ya pada waktu itu tasnya. Kalian bisa lihat sisi kanan ini apa namanya, tas apa ya, misalnya juga enggak ini ya, enggak terlalu mengikuti, tapi ini memang lagi waktu itu booming ya. Oke, silakan Ariaka yang ke toilet ya. Jadi kalian bisa lihat tas yang sebelah kanan ini booming. Sebagian besar hampir di Indonesia orang datang ke Bali, misalnya cek rata-rata dari anak kecil sampai remaja sampai orang dewasa ya, mereka menggunakan tas ini. Nah, ini adalah salah satu kerajinan anyaman yang memang ada atau buatan lokal dari Indonesia ya. Minatnya juga banyak dan harganya juga sangat mahal ya. Ya, walaupun ada yang harga miring tapi ada juga harga mahal ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ekonomi. Ini disebut adalah ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif menciptakan lapangan pekerjaan ya, sehingga mengurangi salah satu pengangguran ya. Banyak orang yang lebih kreatif, mereka menciptakan dari bahan-bahan yang ada, memang ada di Indonesia, yang mereka buat sekreasi mungkin, ya, seinovatif mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Peningkatan dalam suatu negara, suatu daerah dengan ekonominya, ekonomi kreatif, ya, peningkatan sumber daya manusianya, ya. Nah, ini dalam bentuk contoh. Kalian nanti bisa cari contoh banyak sekali, contoh-contoh peningkatan ekonomi kreatif. Ya, jelas ya dari gambar ini. Ada pertanyaan dari gambar ini? Jelas? Oke, selanjutnya bisa saya lanjutkan. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar. Sorry, bentar ya. Saya agak terganggu. Ada ini ya. Nah, konsep ekonomi kreatif ya, kalian bisa lihat yang pertama di sini adalah konsep ekonomi kreatif berdasarkan dari adanya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009. Nah, ini tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jadi sudah mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah ya. Jadi sampai dikeluarkan surat atau instruksi ya dari Bapak Presiden sendiri ya tentang pengembangan ekonomi kreatif. Nah, di sini bunyinya adalah pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide ya atau stock of knowledge dari SDM yang menghasilkan produk dan karya kreatif. Idenya, pengetahuan kita ya dari SDM-nya. Nah, ini yang dimaksudkan dari instruksi Presiden. Ya, ide-ide kreatif, ya, pengetahuan kita akan dari sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan suatu produk atau kreatif atau suatu karya, ya. Nah, ini yang diinstruksikan oleh Presiden, ya. Nah, ini konsepnya, ya. Kita perlu ya anak-anak, perlu adanya ide, perlu adanya pengetahuan. Ya, jadi kalau adanya ide atau pengetahuan, kita maka dapat bisa mengembangkan ekonomi kita atau kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tersebut. Ya, contoh tadi gambarnya misalnya perhatikan gambarnya itu keluar dari ide masyarakat, ya, ide kreatif mereka. Tapi kalau kalian lihat di Indonesia ini banyak sekali hasil-hasil kerajinan atau ide-ide kreatif mereka. Ya, misalnya kemarin pas ada COVID, kalian lihat berita, ya, ada seorang dari, saya lupa ya, dari
Jawa Barat ya kayaknya ya. Nah itu dia seorang seniman ya. Jadi dia pengaruh sekali karena adanya dampak COVID ini. Tetapi dia tidak putus asa, anak-anak. Tidak sampai di situ dia putus asa langsung tidak bisa berusaha. Tapi dia malah mengembangkan idenya, kreativitas dia. Ya, bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup untuk menghidupi keluarganya. Ya, mulai dia ide-idenya keluar. Ya, pengetahuan dia, bakat dia yang ada. Ya, kalian ketahui bahwa dia itu menggambar. Ya, kemarin itu ya pernah saya lihat baru dia itu ngambil daun jati. Kalian tahu ya daun jati itu agak lebar, besar. Ya, di situ daunnya itu banyak mengandung serat. Ya, jadi serat-seratnya itu banyak banget di daun jati. Nah, di situ dia itu menggambar anak-anak. Daunnya itu dikeringkan, ya, terus dia taruh, ya, di kaca, terus dia gambar, dilukis. Daun jatinya itu dilukis wajah, ya, wajah orang yang pengen dilukis, ya, dibuat ya. Nah, setelah itu serat-seratnya dikeluarin anak-anak. Jadi daun-daunnya itu dikeluarin satu-satu pakai jarum itu ya. Dia ngeluarin pakai pisau, cutter itu ya. Sampai menghasilkan serat-serat yang ada di daun jati tersebut. Ya, dalam bentuk wajah manusia. Ya, dia melukiskan. Itu nilai estetika atau hasil kreativitas yang dia keluarkan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Ya, jadi peminatnya itu banyak anak-anak. Jadi harganya sangat mahal. Ya, ya kalian bayangkan dalam satu lukisan aja dia harus mengeluarkan pelan-pelan supaya daunnya itu bisa dipotong sesuai dengan gambarnya, terus menghasilkan serat-serat dari daun jati. Ya, nah ini ya itu yang diharapkan pemerintah. Ya, diharapkan di Indonesia yang menciptakan suatu ekonomi yang kreatif. Jadi dalam suatu daerah membangun seperti itu ya. Jadi masyarakat itu bisa mengeluarkan ide-ide. Ya, apapun hasil karya kreatif masyarakat sehingga mereka bisa membantu mereka sendiri, diri mereka sendiri, membuka peluang bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membantu negara juga. Ya. Nah, ini salah satunya, konsep ekonomi kreatif. Ya, sama seperti kita. Ya, di Sekolah Tunas Daud ya juga mengadakan adanya TD-Live. Ya. Nah, TD-Live itu apa? Sama, menciptakan suatu produk, karya, imajinasi kalian, kreativitas kalian. Ya, dalam bentuk produk yang kalian hasilkan. Ya. Nah ini berarti kita sudah masuk dalam sesuai instruksi Presiden. Ya, tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi sangat penting itu anak-anak ya. Selain sumber daya alam juga kita harus perlu didukung adanya sumber daya manusia. Ya, nah sumber daya manusia ini juga perlu adanya seperti apa ya, ide dari masyarakat, kreativitas dari SDM tersebut, dari manusia tersebut, ya, sehingga menghasilkan suatu produk, menghasilkan karya yang lebih baik, yang berguna bagi peningkatan dalam suatu ekonomi, dalam suatu wilayah, bahkan negara. Ya. Kalian lihat di Indonesia ini banyak banget ekonomi kreatifnya. Ya, hasil kerajinan, hasil tenun, produk-produk dari bambu, dari pohon jati, ya. Semuanya itu hasil dari ide, ya, kreativitas dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, itulah salah satu yang disebut dengan konsep ekonomi, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang konsep ekonomi kreatif? Ya, jadi patokannya sesuai instruksi Presiden ya anak-anak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan. Nah, ini banyak sekali. Ya, yang selanjutnya
adalah tentang peraturan presiden nomor 72 tahun 2015, ini mengelompokkan industri kreatif. Ya. Jadi peraturan presiden nomor 72 ini mengeluarkan tentang pengelompokan industri kreatif menjadi 16 sektor. Ya, apa aja sektornya di sini kalian bisa lihat di LKS kalian juga ada. Yang pertama adalah arsitektur. Ya, pasti banyak sekali dari kalian cita-cita ingin menjadi arsitek. Ya. Nah, ini arsitek ini kaitannya dengan apa? Desain. Ya, desain bangunan. Jadi kalau memang kalian punya bakat mendesain, ya, menggambar. Nah, ini bisa kalian tuangkan masuk ke dalam arsitektur atau besok kuliah tamat SMA mau kuliah melanjutkan ke perguruan tinggi bisa ambil jurusan arsitektur. Kembangkan bakat kalian yang ada, kemampuan yang ada, ya, yang suka mendesain, ya. Nah, ini yang termasuk dalam arsitektur. Ya. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh arsiteknya, misalnya arsitek dalam bangunan, dalam taman. Jadi taman itu enggak sembarangan, ya. Jadi dibentuk adanya taman itu enggak sembarang langsung dibangun, udah jadi sebuah taman. Tidak, perlu adanya arsitek, perlu adanya desain. Ya, membentuk sebuah taman. Ya, terus kegiatan-kegiatan teknik, ya, elektronik, elektronika, nah itu juga yang disebut dengan arsitektur. Ya, oke, itu yang pertama ya, anak-anak ya. Terus yang kedua, desain interior. Ya, desain interior itu juga sama. Jadi kegiatan itu berkaitan dengan kreasi desain untuk merancang estetika interior hunian. Ya, contohnya hotel, perkantoran, rumahnya, rumah ya. Ada yang ingin, oh desain interiornya gimana? Ya, hotel, masuk hotel, kalian lihat desain interiornya. Itu enggak sembarangan. Ada hotel, ada bangunan, ya. Itu perlu adanya desain interior, ya. Jadi dia yang mendesain, ya. Terus dia, ya. Jadi didesain ya supaya biar lebih bagus rumah sakitnya, perhotelannya, ya. Atau rumah, kalau kalian misalnya suatu saat besok jadi pengusaha sukses hebat, mau membangun rumah, perlu desain interior, ya. Biar rumahnya tertata lebih bagus, ya. Nah, itu yang disebut dengan desain interior. Jelas ya? Oke, next selanjutnya desain komunikasi dan visual. Nah, ini merupakan kegiatan yang menyampaikan komunikasi. Namanya juga desain komunikasi, ya. Berarti menyampaikan komunikasi dan ungkapan kreatif. Ya, kreatif itu melalui apa? Melalui apa? Melalui media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual. Ya, jadi ada elemen visual itu ataupun rupa untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan. Ya, nah ini adalah disebut dengan desain komunikasi. Mengkomunikasikan, ya, dalam bentuk visualnya juga. Ya, seni rupa, ya, seni perilaku, ya, ini termasuk desain komunikasi dan visual. Ya, jadi kita berkomunikasi itu juga nggak sembarangan anak-anak. Ya, kalian juga harus bisa tahu cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ya, terus kalian juga harus menempatkan misalnya komunikasi juga dengan terhadap yang lebih muda dari kalian. Ya, kita bisa harus menempatkan posisi kita. Ya, itu ya anak-anak ya. Ntar misalnya cek dulu jamnya sampai jam 9 sampai 10:10 ya. Berarti masih ya. Oke, nah itu yang disebut dengan desain komunikasi dan visual. Selanjutnya desain produk. Nah, desain produk di sini merupakan kegiatan kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika. Ya, produk tertentu, desainnya. Ya, kalian punya suatu usaha, ya, mengeluarkan suatu produk. Nah, dari produk tersebut pasti kalian juga akan mendesain. Ya, kira-kira desain untuk produknya apa ya? Sama ya di TD Live juga kalian desain produknya seperti apa? Biasanya ditanyakan sama misternya, missnya atau guru pembimbing kalian, desain produk kalian seperti apa?
kalian mengeluarkan ide kalian, kreativitas kalian. Oh, desainnya seperti ini, Miss. Ya, yang mudah, praktis. Ya, sekarang nggak boleh menggunakan plastik, akhirnya menggunakan kertas. Gunakan ya kertas didesain sebagus mungkin. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu desain produk. Jadi kalau kalian lihat sekarang misalnya mau hari raya Imlek ya, kue-kue yang buatan rumahan ya, kue-kue produk dari rumahan, mereka akan mendesain suatu produknya atau kemasannya ya. Jadi produk kemasannya itu bagus ya. Jadi ada gambar sehingga orang menarik, atau dalam bentuk tas, goodie bag ya. Jadi yang mudah praktis dibawa ya, desain yang lebih bagus. Nah, ini yang disebut dengan desain produk. Ya. Jelas ya anak-anak ya, hasil desain produk ya. Biasanya dengan desain produknya itu menjadikan ciri khas suatu barang tersebut. Ya. Jadi kalau kalian ingat pas mau Natal dan Tahun Baru ya, pasti ada goodie bag atau tas atau box-box tempat itu ya, tempat produknya. Mereka bergambarkan dengan nuansa Natal, warnanya bagus, dikemas yang bagus, dikasih pita ya. Nah, itu yang disebut dengan desain produk. Ya, jelas ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya nomor 5, film, animasi, dan video. Ya, nah ini kegiatan film, animasi, video. Ya, ini sudah jelas sekali berarti meliputi kreasi, produksi film, animasi, dan video serta distribusi rekaman dan film. Ya. Biasanya dalam usaha industri film, animasi, dan video juga terdapat kegiatan penulisan skrip. Berarti nggak sembarangan ya, ada skrip, ada dubbingnya, terus ada sinematografi, sinetron, pembuatan frame, dan eksibisi atau festival film. Nah, itu semua berkaitan dengan film, animasi, dan video. Jadi nggak sembarangan, yang apa yang kita tonton di televisi atau di bioskop ya langsung semerta-merta langsung sudah jadi, enggak. Semuanya memerlukan tahap. Ya, nanti ada skripnya, penulisan skrip. Jadi aktor atau aktris yang memerankan dalam suatu film ya atau animasi atau video tersebut, mereka nggak sembarangan mereka mau ngomong apa ya, mereka mau menceritakan apa dalam film tersebut. Tapi mereka harus ada skrip. Nah, ditulis dulu ya, ditulis skripnya. Setelah itu dicek lagi ya, sudah dicek baru dikirimkan kepada aktor atau aktrisnya, dimulai mereka menghafal, memahami isi skrip tersebut, ya, sehingga filmnya atau animasi yang mereka buat atau video yang dihasilkan juga lebih bagus, ya. Nah, ini salah satu, ya. Film-film banyak ya kreasi dari Indonesia, kalian bisa lihat kalau di bioskop, misalnya film-film dari kreasi orang Indonesia, ya masyarakat Indonesia, terus animasinya juga ada, ya. Misalnya kemarin lupa ada animasi, kalau kalian lihat apa ya, Sopo Jarwo ya kayaknya. Sopo Jarwo itu kayaknya animasi memang buatan Indonesia. Terus yang film Muslim apa ya, yang menggunakan yang untuk Muslim ya, ada 2 anak, cewek dan cowok. Nah, itu juga kreasi animasi dari Indonesia. Ya, tapi sempat misalnya baca kemarin mereka stop, tidak produksi lagi dan tidak tayang lagi karena kondisi pandemik seperti ini. Ya. Apa? Oke, iya, apalah itu ya, itu animasi banyak sekali animasi buatan Indonesia ya. Tetapi itu juga ada beberapa misalnya baca memang animasi dari Indonesia di stop produksi karena mereka sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, biaya operasionalnya besar, tetapi maksudnya apa ya, inputnya yang mereka dapat itu enggak ada. Ya, jadi akhirnya mereka stop. Ya, karena mereka tidak ada biaya. Nah, itu kendala. Ya, anak-anak ya. Jadi harusnya kreativitas masyarakat yang bisa, ide-ide kreativitas masyarakat itu sebenarnya bisa didukung, bisa membangun masyarakat Indonesia ya. Tapi kalau kalian lihat animasi sekarang banyak sekali animasi yang tidak mendidik anak-anak. Ya. Dengan cara kekerasan, film-film kekerasan ya. Sebenarnya anak-anak kecil sekarang lebih senang mereka nonton seperti itu, akhirnya apa?
tindakan yang mereka lakukan terbawa dari film tersebut, animasi tersebut. Ya, tapi kalau kalian lihat ya di sini ada animasi yang sampai saat ini bertahan ya Upin Ipin ya. Nah itu produk dari Malaysia ya kalau nggak salah ya, produk luar ya, bukan dari Indonesia. Nah itu contoh ya, contoh film atau animasi dan video ya. Oke, selanjutnya terakhir nomor 6 di sini adalah fotografer ya. Fotografi ya sebenarnya ya. Fotografi kalian sudah tahu lah pasti di sini misalnya yakin kalian anak-anak Tunas Daud hobi sekali untuk menjadi fotografi. Ya, jadi kegiatan yang menghasilkan suatu foto atau gambar dari suatu objek yang memiliki nilai komersial. Ya, dari media kameranya. Ya. Nah, ini luar biasa fotografi. Kemarin misalnya memang suka hobi ya, jadi misalnya itu suka hobi baca ya berita-berita, misalnya suka nonton sekali, suka nonton berita ya di televisi yang disampaikan, terus misalnya lebih senang nonton itu ya daripada film misalnya nggak terlalu ya, misalnya suka baca informasi sama berita-berita ya. Nah kemarin juga misalnya saya ada mendapatkan informasi tentang ada seorang fotografer, dia orang mana ya, kayak orang Indonesia ya anak-anak ya. Jadi dia itu mengalami kekurangan fisik, dia cacat, ya, dia tidak punya kaki, dia punya tangan tapi tidak utuh, maksudnya tidak sempurna. Dia cowok ya. Nah waktu lahir dia lahir sudah memang kondisi fisiknya cacat. Orang tuanya nggak suka. Ya, orang tuanya nggak suka karena ini akan membawa aib. Biasanya sebagian besar orang tua ya ada orang tua yang tidak mau menerima anaknya. Ya, dianggap anak yang cacat, yang tidak sempurna, ya mereka anggap itu suatu aib bagi mereka. Akhirnya anaknya dibuang. Ya. Terus anak ini dibuang, terus dia diterima, didapatkan ya, dimasukkan di suatu panti, terus dirawat di sana. Ya, terus dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, dia merasa dirinya nggak berguna, dia merasa dirinya nggak bisa apa, ya. Dia berulang kali untuk melakukan percobaan pembunuhan diri. Jadi dia mau bunuh diri. Setiap kali dia berusaha melakukan tindakan seperti itu. Ya. Tetapi akhirnya dia sadar, ya Tuhan berbicara sama dia. Ya. Dia bicara apa? Kamu punya talent, kamu punya bakat yang luar biasa. Coba dikembangkan. Ya. Dia walaupun fisiknya kurang, tetapi dia hobi memoto anak-anak. Ya. Dia hobi. Kalian lihat ya, walaupun dengan kekurangan fisiknya, karena dengan hobi, Tuhan bicara sama dia, ya, kamu walaupun fisikmu kurang, tapi kamu harus bisa kembangkan talenta dan bakatmu. Akhirnya dia mengembangkan talenta dan bakatnya dengan walaupun kekurangan fisik dia. Dia berusaha ya dengan kamera seadanya, dia memfoto, hasilnya luar biasa anak-anak. Ya, hasilnya luar biasa. Ya, itu yang Tuhan percayakan untuk ini. Saya lupa siapa namanya ya. Nah itu Tuhan berikan ini loh, kamu talentamu loh. Jangan kamu sia-siakan, bakatmu. Ya, dia bisa mendapatkan hasil foto yang luar biasa anak-anak. Sampai dia terkenal. Ya, sekarang dia merasa bangga sama dirinya. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan juga dirinya, walaupun dia sangat kekurangan fisik, ya. Tetapi dia sekarang sudah nggak ada merasa lagi dengan kekurangan yang seperti itu, tapi dia punya talenta bakat yang luar biasa, ya. Bukan hanya fotografer, hasil foto yang dia hasilkan, tetapi dia juga hasil menciptakan kreasi kendaraannya sendiri. Ya, dia bikin kendaraan mobil yang memang didesain khusus untuk dia. Ya, jadi dia cacat dengan kekurangan fisiknya, dia desain. Jadi kalau dia mau foto, ya, foto pernikahan atau foto apa, ya, dia akan naik kendaraannya tersebut. Ya, mendesain sendiri. Jadi dia nggak perlu jalan kaki, tapi dia sudah menaikkan kendaraan. Nah, itulah yang disebut ya. Jadi itu contoh ya, contoh
yang diharapkan pemerintah untuk kreatif ya. Ya, ini salah satu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalian dengan fisik kalian yang sempurna, dengan dengan keadaan mungkin kondisi orang tua yang lebih baik, ya, semua kebutuhan ada, ya, kalian harus manfaatkan semuanya itu, ya. Kita malu kita malu anak-anak. Tuhan ciptakan fisik yang sempurna, keadaan kita yang luar biasa, ya. Tapi kita merasa diri kita menyia-nyiakan waktu kita, ya. Nah itu kebiasaan banyak orang ya anak-anak ya. Jadi pesannya misalnya ya kalian manfaatkan waktu kalian, manfaatkan hari-hari kalian untuk lebih baik lagi, ya. Jadi masa depan kalian itu masih panjang. Manfaatkanlah dari sekarang. Buatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua kalian, ya. Sebenarnya kalau kalian lihat masih banyak keadaan yang memang di luar sana yang banyak bisa menjadi inspirasi kita. Ya, oke, mungkin itu aja ya pesannya misalnya. Berarti ada 6 di sini untuk kreatif dalam sektor industri ya, dari 1 sampai 6. Nanti next selanjutnya misalnya saya akan jelaskan dari 7 sampai 16 ya. Karena waktu kita sudah habis, misalnya nggak mau korupsi waktu ya, kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya minta tolong Sharon, pimpin dalam doa Sharon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami selama pelajaran ini, telah memberkati kami dalam istirahat dan dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Sharon. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Anak-anak kelas 9B yang sudah hadir, tolong berikan reaction-nya. Oke, selamat pagi Panji. Oke, ada Arya, ada Fania, ada Ayu, ada George, ada Ido, ada Sharon. Oke, Alea juga udah ada. Oh, katanya Alea nggak ada, ternyata Alea ada juga ya. Oke, selamat pagi semuanya yang sudah berikan reaction-nya. Terima kasih. Yang belum hadir di sini siapa? Ada yang bisa bantu misalnya untuk ngecek ya? Frans sakit ya, misalnya diinfokan sakit. Terus siapa? Brian kemana? Brian nggak ada ya. Lagi satu? Lagi 4 orang yang nggak ada ya. Oke, Putu Arya ada? Arya Kurniawan ada. Panji, Ayu, Sylvia, George ada. Alea ada. Vela ada. Michael Jonathan? Jonathan ada ya? Oke, berarti yang belum ada Brian, Gilen apakah ada? Oh, Gilen ada. Sharon? Sharon ada? Sharon belum ada. Oh, ada. Oke, berarti Brian, Frans, terus Jacqueline apakah ada Jacqueline? Jacqueline ada. Michael Jonathan tidak ada. Quincy ada? Ada. Oke, baru 3 orang yang misalnya ketemu nih. 1 orang siapa ya? Besa ada, Besa? Oh, Besa ada. Oke, Brian, Frans, dan Jonathan. Lagi 1 siapakah? Siapa lagi 1? Benar dong, Miss. Frans, Jonathan, Brian. Di sini partisipannya 17. Harusnya kan totalnya 21 sama kelas 9B kan? 20 sih, Miss. Kok 21? 21 sama Miss Rina harusnya. Ini kan 17, benar kan? Jadi 17 ini sama Miss Rina, jadi siswanya ada 16. Berarti kurang lagi 4. Lagi 1 siapa ya? Coba di absen aja. Oke. Arya ada, Beza ada, Brian tidak ada, Gilen ada, Sharon ada, Frans tidak ada, Alea ada, George ada, Ayu Sylvia ada,
Panji ada. Arya, Putu Arya tidak ada. Jacqueline. Putu Arya Arya ada itu tadi. ada, Miss. Arya tadi ada, Iya, Miss. ya ada ya. Jacqueline ada. Kim. Kimberly ada? Kim yang nggak ada. Oh, oke. Kim ya. Berarti ada 4. Oke. Baik anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kami kembali mohon pertolongan-Mu buat anak-anak-Mu kelas 9B yang sebentar lagi akan mengikuti pembelajaran matematika. Kiranya Kau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran buat anak-anak kami supaya mereka boleh mengerti dan memahami akan pelajaran yang akan diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk hari ini silakan kalian buka LKS kalian halaman 121, anak-anak. Silakan kalian buka halaman 121. Ya. Yang sudah berikan reaction-nya, bagi yang sudah ketemu halaman 121, oke. Mania, George, Yenlin sudah ketemu. Sharon, oke. Yang lainnya? Silakan buka halaman 121 yang uji kompetensi 3 pilihan ganda. Oke, sudah? Nah, silakan kalian kerjakan ya uji kompetensi 3. Misalnya kasih waktu 30 menit, kemudian sisanya kita akan pakai dengan pembahasan. Jadi 30 menit kalian bekerja, silahkan nanti Miss Ina akan tanya satu-satu dan kalian harus siap menjawab ya. Kalaupun tidak mengerti silahkan boleh tanya sama Miss Ina, boleh. Boleh tanyakan lewat kolom chat, boleh. Atau langsung di unmute bisa juga. Oke, ada pertanyaan bisa dimengerti? Oke, ini Kim baru masuk. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan kalian mulai mengerjakan ya. Miss Ina kasih waktu 30 menit. Silakan anak-anak. Oke, Miss Ina sudah fotokan untuk soal-soalnya. Nanti Miss Ina akan bahas di sini langsung di sebelahnya ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ya, perhatikan gambar berikut. Segitiga berikut yang sebangun dengan segitiga di atas adalah, nah, kalau dia sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya harus sama. Jika tidak sama berarti dia tidak bisa dikatakan sebangun. Atau salah satu saja sisinya perbandingannya berbeda, maka dia belum bisa dikatakan sebangun ya. Kita lihat yang nomor 1. Ya. Kita harus cek setiap pilihannya ya. Kita cek yang A dulu ya. Jadi 18 ya. 18 berbanding ya sisi yang ini. Sebentar. Aduh. Kenapa dia jadi begini, Miss? Oke. Nah, sisi yang 18 ini bersesuaian dengan sisi yang 10 cm yang pilihan A ya. Jadi 18 berbanding 10. Kemudian yang kedua sisi yang 30 cm berbanding dengan 22 ya. 22. Kemudian 24 berbanding 16. Oke, nah kita lihat apakah perbandingannya sama? 18 berbanding 10 itu adalah sama-sama dibagi 2 ya, jadi 9 banding 5. Kemudian 30 dengan 22 sama-sama dibagi 2, 15 berbanding 11. Nah, karena ini sudah tidak sama, berarti A itu salah. Ya, berarti kita coba cek yang B ya. Yang B itu berarti 18 berbanding sisinya 12 ya. Tetap patokannya gambar yang di atas. Kemudian 30 berbanding 20. Yang terakhir 24 berbanding 14 ya. Nah, kita cari perbandingannya 18 sama 12 sama-sama dibagi 6. Berarti ini 3 ya. 3 banding 2. Ini juga sama-sama dibagi 10 jadi 3 banding 2. 24 sama 14 sama-sama dibagi 2. Jadi 12 berbanding 7. Nah, 12 banding 7-nya tidak sama berarti B juga tidak boleh. Nah, kita coba C. Ya, 18 berbanding
12 ya. Kemudian 30 berbanding 20. Yang terakhir 24 berbanding 16. Kita cari perbandingannya sama enggak? Nah, ini sama dengan yang di atas, 3 banding 2. Ya. Ini juga 3 banding 2. Nah, 24 sama 16 sama-sama dibagi 8 ya. Bagi 8, 24 dibagi 8, 3. 16 dibagi 8, itu adalah 2. Nah, kalian lihat di sini ketiganya sama perbandingannya, berarti jawabannya adalah yang C. Berarti yang C ini sebangun dengan segitiga yang ini. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada ya? Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Perbandingan sisi-sisi yang benar adalah. Oke, silakan tulis di kolom chat kalian jawabnya A, B, C, atau D. Silakan, ayo. Yang sudah menjawab tadi. Silakan tulis di kolom chat biar Miss Ina tahu kalian jawabnya apa saja. Agak cepat sedikit. Oke. Oke. Ayo, silakan. Yang lain, ayo. Menurut kalian A, B, C, atau D? Ya, nomor 2. Yang nomor 2 jawabannya apa? Oke, di sini ada yang jawab antara C atau B. Ya, antara C atau B. A atau B, Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita lihat jawaban mana yang benar, ya. Nah, kalian harus hati-hati di sini anak-anak. Di sini udah kasih tahu tadi, ya. Kita cek yang A ya. AC berbanding EC. Benar nggak anak-anak? AC berbanding EC, benar ya? Sama dengan AB berbanding DE atau ED, betul nggak? Betul ya, betul. Tapi kita coba lihat B, karena tadi ada yang jawab B ya. DE berbanding BA, perhatikan. DE berbanding BA. Kemudian BC berbanding DC, betul nggak? DE berbanding BA, BC berbanding DC. Betul atau tidak? Yang B, perbandingannya. Anin bagaimana? Betul nggak Nin? Yang nomor 2 Nin. B. Ayo. Yang jawab B ini bagaimana nih? Betul atau tidak? Besa. Benar kok, Miss. Besa, kamu jawab B. Menurut kamu setelah Miss Ina jelaskan tadi, betul nggak B itu? Enggak, Miss. Kenapa? Kenapa salah? Iya, betul, itu salah. Kenapa? Salahnya itu di mana? Miss Ina pernah bilang sama kalian, kalau kalian membandingkan dua segitiga atau bangun datar yang sebangun, harus konsisten. Kalau mulai dari bangun yang lebih kecil, ruas yang lain harus mulai dari ruas bangun yang kecil juga. Tapi di sini yang B, kamu mulai dari DE kan, DE per AB sama dengan BC per DC. Nah, BC ini kan dia dari segitiga yang kecil. Ya, sedangkan ini DE ini dari segitiga yang besar. Jadi di ruas kiri mulai dari segitiga yang besar, di ruas yang kanan mulai dari segitiga yang kecil. Nah, itu tidak boleh. Itu yang menyebabkan B itu salah. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sudah bisa dipahami salahnya? Bisa ya, yang jawab B ini berarti masih bingung dengan ininya ya. Jadi dimulai dari segitiga yang mana dulu? Kalau dari yang kecil, semua dari yang kecil. Kalau yang besar, semua dari yang besar gitu ya. Oke, Miss Ina lanjutkan. Soal yang nomor 3. Silakan tulis di kolom chat. Soal nomor 3, jawaban kalian. Ayo. Oke. Ini jawabannya sama semua nih. Oke. Yang lain? Silakan tuliskan di kolom chat jawaban kalian.
Oke, yang sudah menjawab di sini mereka jawab pilihan yang B. Oke, kita lihat betul atau tidak ya. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 55 derajat dan besar sudut B 74 derajat. Segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC mempunyai besar sudut. Jadi kalau ada dua segitiga yang sebangun, diketahui sudutnya berarti kedua sudut dari segitiga itu besarnya sama. Ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama. Kita lihat, kita gambar ya. Nah, misalkan ini segitiganya yang ini. Ini besar sudutnya A 55 derajat ya. Kemudian yang B 74 derajat. Nah, ini C. Nah, berarti kita harus cari panjang besar sudut C ya. Sudut C sama dengan 180 karena besar semuanya 180 ya. 55 ditambah 74 derajat. Sama dengan berarti 180 dikurangi 55 ditambah 74. 129 ya. Sehingga hasilnya adalah 51. Betul nggak anak-anak? Betul ya? Oke, berarti ini 51 derajat. Nah, jadi sudut-sudut yang harus ada itu adalah 55, 74, dan 51. Berarti yang B. Di sini tidak ada besar sudut 61. 69 juga nggak ada. Apalagi 59. 59 juga nggak ada. Ya, berarti jawabannya adalah B. Kemudian yang soal nomor 4. Silakan tulis di kolom chat. Kalian jawab yang mana? Oke, yang lain? Oke, yang nomor 4 ini ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Nah, di antara ketiganya ini, oke, ini ada yang jawab D juga ya. Oke, kita akan lihat jawaban siapa yang benar ya. Misina harap sih kalian nggak asal-asalan milihnya ya. Oke, diketahui di sini segitiga PQR sebangun dengan segitiga STU. Ini sebangun ya. Jika panjang sisi US 6 cm. Nah, di sini tuliskan di sini 6 cm. Panjang ST dan TU. Ya, kalian perhatikan ST. ST ini bersesuaian dengan sisi yang mana anak-anak di sini? PQ. PQ ya. Di sini kasih tanda ini ya. Nah, ini dia bersesuaian. Kemudian TU. TU bersesuaian dengan sisi TU itu kan di antara 0 dengan 0 ya. Berarti 0 dengan 0. Berarti dengan RQ ya. Nah, di sini kasih tanda 2 di sini garisnya. Berarti sisanya ini. Ini bersesuaian dengan ini ya. Nah, kita lihat karena yang ditanya adalah panjang ST. Ya, kita bandingkan ST bersesuaian dengan bersesuaian dengan PQ ya. PQ sama dengan, nah yang diketahui sisi US. Ya, berarti US kita bandingkan dengan PR ya. Ingat kalau mulai dari ST berarti semua dari segitiga yang ini ya. ST per PQ-nya sama dengan 10 ya. Sama dengan US-nya 6 per PR-nya 4. Dicoret sama-sama dibagi 2, ini 3, ini 2. Oke, kita kali silang, ST dikali 2, 2 ST sama dengan 10 kali 3, 30 ya. Jadi ST itu sama dengan 30 dibagi 2. Jadi ST sama dengan 15 cm. Oke ya, ST-nya sama dengan 15. Nah, udah kelihatan jawabannya, ini pasti A nih. Tapi Misina tetap coba cari panjang TU-nya ya. Kita coba cari panjang TU-nya. TU berarti berbanding PQ ya. PQ sama dengan sisi yang diketahui lagi US juga ya. US per PR. Nah, TU ditanya PQ-nya sama dengan 10 sama dengan 6 per 4. Ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 2. Kali silang. TU dikali 2, 2 TU sama dengan 10 dikali 3, 30.
Jadi TU sama dengan 30 dibagi, aduh, ini ada yang salah nih. Salahnya ini nih, US, bentar, US, TU per PQ, sorry, RQ harusnya nih. Kok tidak ada yang respon di sini ya? Ini harusnya apa, nak? Nah, TU berbanding apa? Harusnya TU berbanding apa? Halo? TU berbanding RQ ya. RQ ini 8. Jadi 8 kali 3. Kalian kok diam saja anak-anak? Tidak ngecek pekerjaannya, Miss. Oke. Oh 15 Miss berarti. Lah kan sudah Miss Ina perbaiki. Tadi kalian nggak protes. Perhatikan ya. Jadi 2 TU berarti 8 kali 3 berapa? 24 ya. Nah, jadi 24 dibagi 2. Sehingga panjang TU-nya adalah 12 cm. Jadi jawabannya adalah A. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Apakah ada yang sudah ketemu nomor 5? Silahkan boleh tulis di kolom chat. Oke, tadi yang masih salah ya, yang soal nomor 4 itu ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada juga yang jawab D ya. Ada juga yang dapat D itu, salahnya di mana? Silahkan cek lagi pekerjaan kalian. Oke, yang nomor 5. Oke, di sini ada yang jawab. Bentar. Oke, di sini ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Wah, ada 3 jawaban di situ ya. Kira-kira jawabannya siapa yang benar nih? Oke. Saya, kenapa Arya? Arya? Oh, belum dapat ya. Yang Miss Ina tanyakan adalah yang sudah ketemu. Jadi yang belum ketemu jawabannya jangan asal jawab, jangan asal pilih ya. Yang Miss Ina tanyakan yang sudah ketemu jawabannya. Oke, kita akan bahas ya, kalian perhatikan. Nomor 5. Jika segitiga HEG ini lambang apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ini lambang dari sebangun atau kongruen? Kongruen. Asal bicara. Asal bicara nih Arya nih. Kongruen atau sebangun? Sebangun, Miss. Sebangun ya. Kalau dia kongruen ada sama dengannya ya. Jadi segitiga HEG sebangun dengan segitiga DEF. Jadi segitiga yang ini, yang besar, itu sebangun dengan ini. Nah, yang ditanyakan adalah panjang DG-nya berapa. Kalau ada soal begini, alangkah baiknya kalian pisahkan gambarnya ya, antara segitiga yang besar dengan segitiga yang lebih kecil. Ya, Miss Ina akan pisahkan gambarnya. Miss Ina nggak bisa pakai pen dengan baik. Ya. Ya, anggap aja begini ya. Ini gambar yang besar, ini gambar yang lebih kecil ya. Oke. Nah, kemudian ini ada X sudutnya, berarti di sini juga X ya. Jadi ini diputar gambarnya dia. Oke. Kemudian di sini titiknya F, di sini D, di sini berarti E ya. Ini kan yang besar ini. Kemudian di sini X-nya berarti di sini G. Nah, di sini berarti H dan di sini juga E. Nah, kita tentukan panjang-panjangnya sekarang. Apalagi apa aja yang diketahui? Panjang GE atau EG ya. 10 cm. Kemudian FE, panjang FE berapa? FE? Nih, FE
15 cm. Kemudian apalagi GE. GE udah, terus EH. EH. Berarti yang mana yang bisa dicari nih? GH, HG. HG berapa? 2/10. Ini bukan siku-siku ya, jadi tidak bisa pakai itu. Nah, caranya adalah HE. HE itu berapa? HE kan 12. Nih yang belum. Ya, HE 12. Kemudian kalau mencari DG, perhatikan DG itu diperoleh dari panjang DE dikurangi GE, betul kan? Ya. Jadi panjang DG itu adalah DE dikurangi GE. Berarti kalian harus cari. Lihat di tulisannya Miss Wina, nggak usah tanya lagi, lihat di sini. Ya, panjang DG yang ditanya itu diperoleh dari panjang DE dikurangi panjang GE. Berarti untuk mendapatkan DG kalian harus cari panjang DE dulu. Ya, jadi DE kita bandingkan dengan mana nih? 12 atau 10? 12 ya, sama dengan sisi 15 berbanding 10. Misalnya sederhanakan sama-sama dibagi 5. Ini dapat 3, ini dapat 2 ya. Kita kali silang. DE dikali 2, 2 DE ya, sama dengan 12 kali 3. Berapa? 36 ya? 36 berarti DE-nya sama dengan 36 dibagi 2. Jadi DE sama dengan 36 dibagi 2 berapa Nana? 18 ya. Nah, DE udah dapat ya, GE 10. Berarti DG bisa dicari. Jadi DG itu sama dengan kan DE dikurangi GE. Jadi 18 dikurangi 10 sehingga hasilnya 8 ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya anak-anak? Miss Ina belum hapus. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya ya? Kalau ada yang punya cara lain silahkan ya, nggak apa-apa. Jadi jawabannya C. Tuh ya. Ada pertanyaan? Jika tidak kita lanjutkan soal nomor 6. Nah ini hampir mirip dengan soal nomor 7 ya. Jadi dua segitiganya itu dia digabung gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian pisah saja dengan posisi yang sama. Letakkan dia dengan posisi yang sama supaya memudahkan kalian untuk membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF itu sebangun ya. ABC, DEF sebangun. Jika panjang BE-nya sama dengan 8 ya. Ini panjangnya 8. BC itu sama dengan 25 ya. Panjang BD adalah, nah ini yang ditanya. Kalau ingin mencari panjang BD, itu berarti apa anak-anak? DE dikurangi BE ya. Kita pisah gambarnya dulu ya. Kita akan pisah gambarnya. Nah. Jadi mestinya posisikan sama gambarnya ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Di sini D, di sini E, di sini F. Di sini 15 cm. Kemudian di sini 25 cm. Ya, kemudian yang diketahui di sini 9 cm. Nah, kalau ingin mencari panjang BD, jadi kalian harus tahu panjang DE dan BE. Nah, yang belum diketahui kan panjang DE. Untuk mencari panjang DE, kalian harus tahu panjang AB. Nah, mencari panjang AB, kalian harus pakai rumus Pitagoras ya. Karena ini siku-siku, rumus Pitagoras bisa dipakai. Jadi 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat ya. Akar 625 dikurangi 15 kuadrat 225 ya. Jadi hasilnya 400. Jadi akar 400 adalah
20. Sehingga panjang AB 20. Sehingga DE bisa dicari ya. Kalau DE udah ketemu tinggal nanti cari BD gitu ya. Jadi DE sama dengan DE per 20 ya. Kita mulai dari segitiga yang kecil karena DE yang ditanya ya. Jadi per 20 sama dengan 9 per 15. Oke, misalnya sederhanakan sama-sama dibagi 3. Ini dapat 5. Kita kali silang. DE dikali 5, 5 DE sama dengan 20 kali 3, 60 ya. Jadi DE sama dengan 60 dibagi 5. Jadi panjang DE-nya adalah berapa anak-anak? 60 dibagi 5? 12. Ya, 12 cm. Jadi panjang BD itu adalah DE dikurangi BE. Sehingga 20 dikurangi DE 20 dikurangi BE-nya berapa? 8 ya? Bentar, misalnya salah. DE-nya itu sama dengan 12. Misalnya salah lihat. Oke, DE-nya yang 12. 12 dikurangi 8 ya, BE-nya ya. Jadi hasilnya adalah 4 cm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, tadi ada yang jawab A, ada yang jawab B atau D ya tadi ya. Oke, sampai di sini apakah ada? Sabar Miss, ya pusing Miss. Ini jadi kan, jadi untuk nyari ini, itu nyari AB-nya dulu. Nyari masing-masingnya dulu. Di Pitagorasin. Ya kan? Sama itu Pitagoras kan bukannya buat nyari sisi miring, Miss. Siapa bilang? Untuk Pitagoras itu bisa mencari sisi miring atau mencari sisi siku-siku. Kalau mencari sisi miring, ininya ditambah, Arya. Tapi kalau sisi siku-siku, itu harus dikurangi. Oh, terus setelah udah dapat hasil Pitagorasnya, cari panjang DE. Ini kan kongruennya, jadi DE per AB sebangun, bukan kongruen. Sebangunnya 9 per 15 disederhanakan, ya kan? Gimana Miss? Pusing Miss. Sama-sama dibagi 5, bagi 3, 9 dibagi 3, 15 dibagi 3, 5 ya kan? Terus dikali silang. 5 dikali DE, 5 DE. Sama dengan 20 kali 3, 60. Dan seterusnya ketemu 12. Baru cari panjang BD-nya. Bingung sih Miss, BDBE ini gimana sih? Intinya adalah kalau ada gambar yang menyatu begini, silahkan kamu pisahkan. Nah, kalau kamu pisahkan akan memudahkan kamu untuk membandingkan sisi-sisi mana yang bersesuaian. Ya, oke. Karena kamu ingin mencari BD, sedangkan mencari BD itu DE dikurangi BE. Nah, DE dikurangi BE. Nah, di sini DE belum diketahui, berarti kamu harus mencari DE. Nah, untuk mencari DE berarti panjang AB harus dicari dulu. Ya, kalau ada dua sisi yang belum diketahui tidak bisa dihitung. Jadi kamu harus cari satu sisi yang lain. Oh, AB. AB bisa dicari dengan cara Pitagoras. Setelah ketemu AB, baru cari DE, pakai perbandingan. Ketemu DE, baru masukkan ke BD-nya. Jadi DE dikurangi BE gitu ya. Oke, nanti dilihat lagi anak-anak biar tidak terlalu lama. Waktunya Misina udah habis belum? Oh, lagi 2 menit ya. Oke, ya. Coba yang nomor 7, silakan tulis di kolom chat jawaban kalian apa. Karena Misina lihat ini enggak terlalu susah nomor 7 ya. Coba yang nomor 7. Tulis di kolom chat. Oke, ada yang sudah mengechat. Hanya satu orang yang baru selesai? Nomor 7? Hanya satu? Oke, baru satu orang dan jawabannya itu adalah B. Oke, kita lihat apakah betul atau tidak jawabannya. Sebenarnya kalau kita balik, ini kan agak muter ke kiri gambarnya ya. Kalau Misina gambar ulang, dia kalau dalam posisi berdiri, nah bisa juga gambarnya begini ya Nana. Nah ini bisa gambarnya begini dia.
Jadi di sini 6, di sini 9, di sini X, di sini 15. Di sini Y, di sini 20. Nah, kalau diputar dia begini gambarnya ya. Kalian nggak boleh bingung kalau diputar gambarnya. Nah, untuk mencari nilai X, berarti kan sisi miring ya, sisi samping ya. Kalau diketahui kedua sisi sampingnya, kita bisa pakai rumus X per 15 sama dengan 6/9. Langsung 6/9. Ya, sederhanakan. Ini dapat 2, ini dapat 3 ya. Kita kali silang, X dikali 3. 3X sama dengan 15 kali 2, 30. Jadi X-nya sama dengan 30 dibagi 3. Jadi X-nya sama dengan 10. Nah, itu untuk mencari nilai X ya. Sekarang kita ingin mencari nilai Y. Y itu dia di garis tengah. Jadi Y per 20 sama dengan, nah kita pakai 6. Per 6 plus 9. Jangan lupa 6 per 6 plus 9 ya. Jangan 6/9, nggak boleh. Kemudian Y per 20 sama dengan 6 per 15. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 3. Dapat 2, ini dapat 5. Oke, kita kali silang. Y dikali 5. 5Y sama dengan 20 dikali 2. 40 ya. Jadi Y-nya 40 dibagi 5. Jadi Y-nya sama dengan 8. Sehingga X ditambah Y itu berarti 10 ditambah 8. Hasilnya 18. Jawabannya adalah B. Ya, betul sekali Fania yang menjawab. Ada pertanyaan? Oke, Anin baru jawab. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, satu soal lagi ya biar sama dengan kelas A dan kelas C. Ya. Coba nomor 8, silakan tuliskan jawaban kalian. Ini sangat mudah banget. Ya, silakan tulis jawabannya di kolom chat. Oke. Ingat rumusnya kemarin, apa dikurangi apa per apa. Oke, 3 orang sudah menjawab. Yang lain? Oke, di sini akan bahas. Oke, 4 orang yang sudah jawab ya. Jadi ini gampang banget ya, nomor 8. Kalau ada bentuk begini ya, kalau PQ itu berada di tengah-tengah garis LN dan MK, jadi PQ kita pakai rumus LM dikurangi KN ya, per 2 ya, sama dengan berarti 14 dikurangi 10 bagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Ini yang soal nomor 8. Oke, nanti soal nomor 9 dan soal nomor 10 silakan kalian lanjutkan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ya, kemungkinan pertemuan selanjutnya kita akan ambil nilai mungkin 2-3 soal seperti itu ya. Yang berkaitan dengan kesebangunan 2 segitiga. Oke, bisa dipahami? Ya, di sini rasa cukup untuk hari ini anak-anak. Ya, kita akan akhiri. Jangan lupa yang belum mengumpulkan PR halaman 102 Misina tunggu segera, tidak harus menunggu tanggal 28. Hari ini bisa langsung diselesaikan ya. Oke, Misina minta tolong Panji pimpin doa Panji, doa penutup. Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengikutinya dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Ya, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik anak-anak kelas 9B. Selamat siang. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun hanya dari rumah ya. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini Miss lanjutkan, jadi kita say hello dulu ya. Apakah semuanya sudah standby, semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajarannya Miss? Baik, nama yang Miss panggil silakan beri tanda atau mau dijawab langsung, diaktifkan mikrofonnya juga boleh.
Ya, baik yang pertama Bezalel Arya Limanto. Ada. Terus Arya Putra. Arya Putra, Brian Surjaya, David Gilen. Halo David Gilen. Ya, Dominika. Franz Joseph. Franz Joseph. Halo. Belum ada tanggapan. Gabriela. Gabriela Nimade. Halo Gabriela. George Dena Prawira. Gusti Ayu Sylvia. Igede Panji Angkasa. Panji. Putu Arya Kurniawan. Arya ada, Arya Kurniawan, halo. Ya, Jacqueline Sanjaya, Jacqueline. Kimberly, Yelda. Ada Kimberly, Kim Graciel, ya. Mikael, Jonathan. Ada Mikael? Halo. Ya. Putu Anindya Maheswari. Eka Asih Marvela. Eka Asih Marvela. Ada? Oke, belum ada tanggapan. Quincy Krisanta. Quincy. Halo, ya. Ricardo. Ricardo. Rian Nathan. Xianlin. Fania Angelina. Baik, ya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas di bab yang ke-6 ya, di bab yang ke-6 tentang Wiracarita Supta Soma. Ya, tetapi subbab yang kita bahas sekarang itu subbab 6.2 yaitu tentang wangun kruna basa Bali. Ya, jadi bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Bali. Nah, untuk di buku paket, silakan anak-anak dibuka buku paket halaman 83. Ya, ngiring alit-alite sareng sami, dibuka bukunya rerah ring halaman ulung dase telu. Jadi anak-anak silakan dibuka buku paket, dicari halaman 83. Niki nggih. Wangun kruna basa Bali ya. Jadi bentuk kata-kata di dalam bahasa Bali. Nggih. Wangun kruna ring basa Bali nika kekepah dados 5. Ya, jadi bentuk kata di dalam bahasa Bali itu secara umum dibedakan menjadi 5. Ya. Saneka pertama kebaos kruna lingga. Sane kaping kalih kruna tiron, sane kaping 3 kruna polah, sane kaping 4 kruna dwilingga, sane kaping 4 kaping 5 kruna satma. Ya, itu. Jadi dari kelima jenis ini yang akan kita bahas pada hari ini itu hanya 3 jenis kata saja. Ya. Ring kruna lingga, kruna tiron, miwah kruna polah. Sampun. Lantur. Saneka pertama kruna lingga atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata dasar. Kruna lingga inggih punika kruna basa Bali sane durung poleh wewehan napi-napi. Ya, jadi kata-kata di dalam bahasa Bali yang belum mendapatkan apa-apa, baik itu mendapatkan awalan, sisipan, ataupun akhiran. Nih, contoh umpami, bentuk kata dasar. Jadi, niki
ada kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata, kruna lingga akecap. Ada kata dasar yang hanya terdiri atas dua suku kata, kalih kecap. Wenten kruna lingga tigang kecap. Wenten kruna lingga petang kecap, 4 suku kata. Ya, dan ada kata dasar kruna lingga limang kecap, 5 suku kata. Ya, jadi pada prinsipnya pemengalan suku kata di dalam bahasa Bali itu sama dengan pemengalan suku kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi satu suku kata itu wajib terdiri atas huruf vokal dan huruf konsonan. Begitu pula di dalam bahasa Bali. Nah, jadi contoh sane kaping siki. Contoh yang pertama, kata dasar satu suku kata, tas, jam, por. Okay. Sane kalih kecap, 2 suku kata, jani, jani, 2 suku kata. Wenten jalan, jalan. Kemudian ada penyu, penyu. Jani itu dalam bahasa Indonesia maksudnya sekarang, jalan, berjalan. Penyu itu kura-kura. Yang 3 suku kata, ada sesapi, ada sepeda, kemudian ada pepatih. Nika, semua 3 suku kata. Sesapi itu bangsa burung ya, sejenis burung. Sepeda, ini sepeda roda 2. Kemudian pepatih, pepatih itu anggota kerajaan semacam penasehat dia, pepatih bahasa Balinya. Wenten kruna lingga petang kecap. Jadi kata dasar 4 suku kata. Li, gundi, parikrame, pariboga, 4 suku kata. Kemudian wentan sane limang kecap, 5 suku kata. Tambulilingan. Jadi nanti jika anak-anak disuruh menuliskan kata-kata ini dalam bentuk suku kata, nanti bisa dipisahkan dengan menggunakan tanda strip. Seperti di dalam penulisan kata bahasa Indonesia. Tam, strip, bu, strip, li, strip, ngan. Tambulilingan. Enten. Lantur. Sane kaping kalih kebaos krune tiron. Ya, atau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan istilah kata berimbuhan. Krune tiron inggih punika krune basa Bali sane sampun poleh wewehan merupa pengater, pengiring, miwah seselan. Jadi, krunatiron atau kata berimbuhan itu adalah kata-kata dalam bahasa Bali yang sudah mendapatkan imbuhan. Imbuhan itu baik dia berupa awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohipun iki. Jadi, krunatiron iki kakepah malih. Dados pat-pat. Jadi, dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, saneka pertama, wenten krunatiron, sane memperoleh. Jadi krunatiron, kata berimbuhan yang hanya mendapatkan pengater, yang hanya mendapatkan awalan. Apa saja contoh awalan di dalam bahasa Bali? Nika wenten pengater me, pengater ka. Pengater me ditambah jalan, dados mejalan. Ke ditambah kawin, dados kekawin. Mejalan, berjalan. Kekawin, nih ketembang, lagu. Sane kaping kalih. Krunatiron me pengiring. Kata berimbuhan yang hanya mendapatkan akhiran. Akhiran dalam bahasa Bali, wenten akhiran ke, wenten pengiring ke, wenten pengiring ne. Ajak
ditambah ke ajake. Dalam bahasa Indonesia diajak ya. Adi plus ne ditambah ne, adine, adiknya. Lanturipun krunotiron maseselan. Jadi kata berimbuhan yang mendapatkan sisipan. Jadi sisipan itu dia disisipkan di tengah-tengah kata dasar. Ya, contoh sisipan, contoh seselan di dalam bahasa Bali nika wenten in, er. Ya, jadi ini di screen yang Miss cetak tebal ini. Ya, jadi ini kata dasarnya tapak. Boleh seselan dados telapak. Contoh yang kedua. Niki kata dasarnya surat. Boleh seselan in dados sinurat. Telapak ini, telapak tangan, telapak kaki, sinurat itu menulis surat. Sanet kapenguntat, wenten kata berimbuhan yang sudah mendapatkan imbuhan lengkap, baik di awalan ataupun akhiran. Jadi contohnya nih, niki kawisesan. Ya, contohnya kawisesan. Ki kata dasarnya wisese. Boleh pengater ke lan akhiran an. Dados kawisesan. Kepintaran artinya dalam bahasa Indonesia ya. Terus ada pekayunan. Kata dasarnya kayun. Niat. Boleh pengater pe lan pengiring an. Pekayunan. Keinginan. Lantur saneka ping 3 nika wenten kruno pola. Kruno pola atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata berubah bunyi sesuai bentuk nasalnya. Kruno pola inggih punika kruno basa Bali saneka polahang antuk pengater anuswara. Napi mantan pengater anuswara niki. En, nye, me, miwah, eng, nge. Jadi kata-kata dalam bahasa Bali yang mengalami proses nasalisasi. Jadi proses nasalisasi itu adalah terbentuknya suatu kata ya, dengan perpaduan vokal oral dan juga suara dari hidung. Coba anak-anak praktekkan di rumah mengucapkan ya, selain vokal oral mulut juga ada desisan dari hidung. Nah, itu disebut dengan suara nasal. Selain ada ne, ada ada nye. Nah, itu namanya proses nasalisasi, ya. Lanjut, niki contohnya. Kruno pola niki kakepah malih dados 4. Saneka pertama kruno pola talawiya. Jadi yang pertama kruno pola talawiya. Jadi kata-kata dalam bahasa Bali yang diawali huruf C, J, S akan mengalami nasalisasi perubahan bunyi menjadi nye, en. Niki contohipun cegut. Kata dasarnya diawali huruf C. Cegut dados nyegut. Jemak dados nyemak. Sikut dados nyikut. Niki cegut niki digigit artinya. Jemak itu diambil. Sikut itu mengukur. Diukur, nyikut. Saneka ping kalih. Kruno pola ostie. Jadi kata-kata di dalam bahasa Bali yang diawali dengan huruf P dan B itu mengalami proses nasalisasi berubah bunyi. Pacang dados akan menjadi me. Pak pak dados makpak. Bang dados mang.
Jadi pak-pak itu digigit. Ya, digigit bisa, dikunyah juga bisa artinya. Bang itu dikasih, diberikan. Itu. Lanjut, kruno, polah, dan til. Ya, niki kata-kata dalam bahasa Bali yang diawali huruf D, huruf T, tuh, akan berubah bunyi pacang dados en, ne, dingeh dados ningeh, tulis dados nulis. Dingeh itu didengarkan, tulis itu menulis. Oke, lantur saneka penguntat wenten krune polah kantil. Nggih, krune polah kantil niki kakepah malih dados 3. Dados 3. Jadi dibagi lagi menjadi 3. Oke. Oke. Krune sane mapengawit G lan K pacang dados nge. Jadi kata-kata dalam bahasa Bali berawalan G dan K akan berubah menjadi nge. Gebug dados ngebug. Kajang dados ngajang. Gebug niki artinya dipukul. Kajang ini artinya mengambil barang sedikit demi sedikit. Kajang. Oke. Lantur, kruna sane mapengawit suara. Ya, jadi kata-kata di dalam bahasa Bali yang berawalan huruf vokal A, I, U, E, O, E akan berubah menjadi nge, eng. Aleh, dados ngaleh, dicari. Ya. Ilut, dados ngilut, itu sejenis dicubit. Ya. Uwe, dados nguwe, dirobek artinya ya. Egol, dados ngegol, itu satu gerakan, jenis gerakan dalam menari. Ogah, dados ngogah. Ngogah itu sama dengan memporak-porandakan. Ya, mengarak juga bisa. Kemudian entut, dados ngentut. Ya, niki mohon maaf, niki buang angin. Oke. Kemudian saneka ping untat. Sane mapengawet arde suara. Arde suara punika inggih punika kata-kata ya dalam bahasa Bali yang berawalan huruf Y, L, W, R. Pacang dados nge, eng. Oke, niki umpami yasein, ngeyasein. Lawar, ngelawar. Wayang, ngewayang. Rereh, ngerereh. Oke, jadi ngeyasain ini seperti kita bersemedi, ya, ngelawar itu membuat lawar, ya, sayuran khas Bali. Ngewayang itu melakukan kegiatan wayang kulit. Ngerereh ini mencari. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, sampun puput materi indik krune. Ya, jadi untuk materi tentang krune itu sampai di situ, sampai di krune pola. Ya, untuk selanturipun, jadi untuk berikutnya kita akan kembali belajar membaca aksara Bali. Ya, belajar membaca aksara Bali, tetapi sekarang dalam bentuk pupuh atau dalam bentuk lagu. Ngiring alit-alite soang-soang, buka buku paket, rereh ring halaman ulung dase 5. Jadi silakan anak-anak sekarang dibuka buku paket, dicari halaman 85. Dicari halaman 85. Ya. Ini ada pertanyaan Putu Ayundia ya. Ayunindia ya, mohon maaf Miss kenapa N-nya ada 2, itu salah ketik 1 ya, diabaikan, N-nya 1 saja tadi di slide yang 1. Oke, sampun, ring halaman 85, sampun, nike ring nomor 6.3, tembang lan wacaan mauruf Bali. Yang A, pupuh mijil.
Nggih, niki. Nggih, indah yang makin alit-alit teh. Silakan sekarang anak-anak sediakan catatan kecil sambil dioret-oret. Miss akan membacakan dalam huruf Latinnya. Anak-anak disimak, didengarkan dengan baik dan dicatat apa artinya. Ya, apa arti dari lagu aksara Bali ini? Paham instruksinya anak-anak? Ya, kalau paham tolong kasih tanda. Ya, oke. Miss lanjutkan ya. Miss mulai ring baris kaping siki. Miss akan mulai dari dari baris yang pertama. Ya. Niki huruf D, ya. Niki wenten taleng, tedong. Niki cece, ya. Dadong, dauh. Ya, nika baris yang pertama, judulnya itu ya. Miss ulang lagi sekali, dadong, dauh. Baris yang kedua. Oke, diulang lagi, ya. Dadong, dauh, ya. Niki nge, wenten pepet, ngelah, ya. Niki bisa dibaca H, ngelah, siap putih. Ya, sekali lagi, dadong, dauh, ngelah, siap putih. Sampun, baris kane kaping 3. Baris yang ketiga. Niki huruf S, se, wenten suku. Sube, metaluh, reku. Sekali lagi. Sube, metaluh, reku. Sampun, baris kaping 4, baris yang keempat. Niki niki wenten suku. Maaf, niki wenten ulu. Dibaca I. Minap, niki gantungan ade, 15, niki gantungan taluh nih. Miss ulang lagi sekali. Minap ada 15 taluh nih. Sampun. Barisane kaping 5. Iki en. Nanging lacur ada nak niki nania nggih dibaca nepukin. Miss ulang. Nanging lacur ada nak nepukin. Sampun. Baris yang ke-6. A, ni N ya. Anak, niki gantungan ce, wenten pepet, dibaca ce. Anak cerik, cerik. Niki koma. Diulang lagi ya. Anak cerik, cerik. Sekali lagi. Anak cerik, cerik. Anak cerik-cerik. Barisannya kaping 4, baris yang terakhir. Niki ke. Kaliwat ruset ipun. Kaliwat ruset ipun. Sampun Nika. Sudah anak-anak? Ya, sekarang coba Miss tembangkan ya, Miss lagukan. Tapi mohon maaf jika sebelumnya suaranya Miss pas-pasan ya.
Jadi anak-anak sambil menyimak, sambil dicocokkan kembali. Apakah sudah sesuai dengan yang Miss katakan tadi? Ya, baik. Oke. Judulnya ya. Dadong Dauh. Oke. Iya. Ya, baik, Beza silahkan. Nggih, niki nggih, baris sane kaping kalih nggih. Dadong Dauh ngelah siap putih Subemetaluh reko minab ade 15 taluh nih nanging lacur adenak nepokin anak cerik-cerik anak cerik-cerik kaliwatan rusit ipun. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya lagunya. Jadi pupuh mijil, kawastanin disebut dengan pupuh mijil. Baik. Nah, ini di bawahnya sudah ada terjemahannya. Ya. Oke. Silakan sekarang anak-anak catat ya di buku catatan. Oke. Aksara Latin dalam bahasa Bali dan ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Miss beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menyalin catatan yang di screen ini. Baik, silakan. Tunggu sebentar, Miss stop sebentar ya. Tunggu sebentar. Paham dulu untuk instruksinya? Paham ya? Baik. Ya, baik anak-anak untuk pertanyaan nomor 3 ya. Jadi pertanyaan nomor 3 itu adalah ya manfaat telur secara umum. Ya, jadi itu berdasarkan pengetahuan umum anak-anak. Jadi tidak diambil langsung dari teks lagunya. Begitu pula dengan soal nomor 5. Jadi itu dari pengetahuan umum anak-anak. Jadi jawabannya tidak harus sama dengan isi teks. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sharon sudah, ya baik, terima kasih. Langsung di-upload nak ya. Ya, yang sudah selesai jawabannya langsung di-up ya. Anak-anak, waktu kita hampir habis ya. Jadi bagi yang sudah selesai mengerjakan, ya itu langsung di-up jawabannya. Bagi yang belum, ya silakan nanti dilanjutkan setelah ini. Dan jangan lupa langsung di-upload jawabannya. Itu di Moodle Miss setting waktu pengerjaannya sampai pukul 23 nanti malam. Ya, biar tidak sampai kelewatan. Ya, sekali lagi bagi yang sudah selesai, Miss ucapkan terima kasih, langsung di-up jawabannya. Yang belum selesai, silakan dilanjutkan nanti. Dan untuk penguploadan jawaban, itu Miss setting waktunya sampai pukul 23 nanti malam. Dah? Ada pertanyaan? Sebelum Miss akhiri ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Baik, jika sudah, nah untuk pertemuan kita minggu depan, itu Miss akan mengadakan kuis. Ya, jadi silakan anak-anak pelajari materi hari ini dan juga materi minggu lalu. Sekali lagi untuk pertemuan kita minggu depan, Miss akan mengadakan kuis. Silakan anak-anak pelajari materi hari ini dan juga materi minggu lalu.
Dah, jika sudah jelas, Miss akhiri. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Selamat siang, Tuhan berkati. Anak-anak boleh langsung leave ya.